Kaisar Pedang. Bab 1 Kebangkitan Semangat Bela Diri. Di benua kuno, seni bela diri merupakan faktor penting bagi setiap pejuang untuk berlatih. Roh bela diri dibagi menjadi beberapa tingkatan, dari rendah ke tinggi, Huang, Xuan, Bumi, Surga, Kaisar, dan Dewa. Saudara Lin Bai, kekuatan jiwamu semakin kuat. Dengan bakatmu saat ini, seni bela diri yang terbangun hari ini setidaknya haruslah seni bela diri tingkat bumi. Di jalur keluarga Lin, seorang gadis cantik memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dia tersenyum pada pemuda bangga di sampingnya. Nama gadis ini adalah Lin Zier, dia adalah putri dari tetua tertua keluarga Lin, dia telah dikaruniai sejak dia masih kecil dan dikenal sebagai gadis jenius nomor 1 di kota Lingqi. Pria di sebelahnya adalah salah satu teman bermain masa kecilnya, Lin Bai. Lin Bai adalah satu-satunya putra dari kepala keluarga sebelumnya, Lin Duo. Dia juga telah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri sejak dia masih kecil. Dia dan Lin Zier dikenal sebagai anak laki-laki dan perempuan emas dari Lingqi kota. Selama bertahun-tahun, saya telah memakan begitu banyak pil pemelihara jiwa peninggalan ayah saya, dan kekuatan jiwa saya telah meningkat pesat. Saya juga merasa bahwa jiwa bela diri saya sudah berada di atas permukaan bumi, kata Lin Bai sambil sedikit tersenyum, matanya tegas. Bersinar dengan cahaya aneh. Terlihat dari tatapan mata Lin Bai bahwa Lin Bai sangat optimis dengan kebangkitan pencaksilat saat ini. Setelah aku membangkitkan semangat bela diri di atas permukaan bumi, aku akan memiliki kekuatan yang cukup untuk pergi mencari ayahku. Ketika ayahku pergi tanpa pamit, aku curiga itu ada hubungannya dengan ibuku, kata Lin Bai perlahan. Lin Zier tersenyum patuh, saudara Lin Bai, tidak peduli apa alasan paman Lin Duo pergi tanpa pamit, saya yakin dengan bakat saudara Lin Bai, dia pasti dapat menemukannya, dan dia pasti akan menemukan ibumu. Baiklah. Ayo pergi, Zier, ini sudah larut, kita harus pergi ke arena seni bela diri. Lin Zier tersenyum patuh, tampak penuh kasih sayang, meraih tangan Lin Bai, dan berjalan ke arena seni bela diri. Berjalan ke arena seni bela diri keluarga Lin, ada kerumunan besar murid yang menunggu kebangkitan mereka. Kebangkitan jiwa bela diri, mulai sekarang. Lin Hai, bangkitlah. Ada platform tinggi di arena seni bela diri, dengan batu hitam besar diletakkan di atasnya. Ini adalah batu jiwa bela diri. Mendengar teriakan tersebut, seorang pemuda kuat berjalan menuju batu roh dengan wajah bersemangat, menekankan tangannya pada batu roh sejenak, lalu semburan cahaya merah menyala di batu roh hitam tersebut. Lin Hai, roh bela diri kelas 5 Huangji, macan tutul guntur. Ketika murid bernama Lin Hai mendengar bahwa dia adalah roh bela diri kelas 5 tingkat kuning, dia langsung menangis kegirangan, hahaha, saya seorang kuning semangat bela diri kelas 5 tingkat Huang. Kelas 5 tingkat Huang, haha, aku akan menjadi seorang pejuang, aku akan menjadi master yang tiada taranya. Semangat bela diri kelas 5 tingkat Huang sudah tidak rendah di antara murid-murid keluarga Lin. Lin Hai berjalan keluar dari peron di hadapan para prajurit yang iri. Turun, selanjutnya, Lin Zier. Teriak sesepuh itu. Lin Zier tersenyum pada Lin Bai, saudara Lin Bai, aku pergi. Lin Bai tersenyum dan berkata, silakan, ayo. Ya, Lin Zier mengangguk patuh dan berjalan ke atas platform. Tidak lama setelah Lin Zier menekankan tangannya pada batu roh, semburan cahaya merah melesat ke langit, memungkinkan semua prajurit dalam radius ribuan mil untuk melihat lampu merah ini. Lampu merah membubung ke langit. Ini tingkat surga. Semangat bela diri tingkat surga. Ya Tuhan, Lin Duo saat itu hanya tingkat bumi, tetapi Lin Zier sebenarnya tingkat surga. Berdiri di samping bela diri para tetua batu roh sangat ketakutan oleh lampu merah sehingga mereka tercengang. Setelah sekian lama, mereka kembali sadar dan berseru, Lin Zier, Lin Zier, Lin Zier, surga kelas 5 tingkat. Lin Zier, tingkat surga roh bela diri kelas 5, Dewi Primordial Dao. Dewi Dao tingkat surga kelas 5. Dewi Primordial Dao, roh bela diri macam apa ini? Lin Bai mendengar seruan di sekelilingnya dan berkata dengan tenang, Dewi Primordial Dao, itu adalah makhluk yang memenuhi syarat untuk menjadi jiwa bela diri tingkat dewa. Setelah jiwa bela diri terbangun, ia akan diberikan teknik budidaya yang unik. Ini harus dipertimbangkan sebagai 100 jiwa bela diri teratas di antara jiwa bela diri tingkat surga. Saudari Zier tidak mengecewakan saya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kekuatan jiwa Sister Zier tidak sebaik milikku. Karena dia punya membangunkan jiwa bela diri tingkat surga, maka kekuatan jiwaku lebih kuat dari miliknya. Lalu jiwa bela diriku, bukan. Memikirkan hal ini, Lin Bai begitu bersemangat hingga mulutnya menjadi kering. Wajah Lin Zier memerah karena kegembiraan, dan di bawah rasa iri ribuan prajurit, dia dengan gembira berlari ke sisi Lin Bai dan berteriak dengan gembira, saudara Lin Bai,
Apakah kamu melihatnya? Baiklah, selamat, Zier, kata Lin Bai tulus. Lin Zier tersenyum dan berkata, kekuatan jiwa Zier terlalu lemah dan tidak sebaik saudara Lin Bai. Karena Zier dapat membangkitkan roh bela diri tingkat surga, maka setidaknya saudara Lin Bai adalah roh bela diri tingkat kaisar. Zier ada di sini dulu. Selamat kepada saudara Lin Bai. Hahaha, aku belum bangun, masih terlalu dini untuk mengucapkan selamat sekarang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan jantung berdebar. Lin Bai, maju dan bangunkan semangat bela dirimu. Teriak sesepuh, dan Lin Bai berjalan ke platform tinggi. Itu Lin Bai, jenius nomor 1 di keluarga Lin kita. Ayahnya adalah Lin Duo, yang merupakan roh bela diri tingkat bumi kelas 9 saat itu, dan Lin Bai adalah putranya. Dia telah mengambil begitu banyak kekuatan jiwa pil sejak dia masih kecil. Saya yakin semangat bela diri Lin Bai akan lebih menakjubkan lagi. Ya, saya sangat menantikannya. Semangat bela diri Lin Bai setidaknya harus setingkat surga. Lin Bai berjalan ke arahnya platform tinggi, meletakkan tangannya di atas batu roh bela diri, dan kemudian semburan lampu merah menyala di batu jiwa bela diri. Tetua di sebelahnya tidak dapat mempercayai matanya saat melihat cahaya ini. Setelah beberapa saat terkejut, tetua itu tertawa mengejek dan berkata, Li Bai. Roh bela diri tingkat Huang kelas 1. Roh bela diri pedang. Apa? Roh tingkat Huang kelas 1. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak, Lin Bai ini sebenarnya adalah roh tingkat Huang. Tingkat 1. Keluarga Lin telah berada di kota Lingqi selama 300 tahun, dan tidak ada roh bela diri yang tidak berguna seperti itu. Hahaha, sungguh memalukan untuk disia-siakan, aku masih kuning level 5, dan kamu hanya kuning level 1. Lin Hai, yang telah membangkitkan semangat bela dirinya sebelumnya, menunjuk ke arah Lin Bai dan tertawa. Setiap jenius adalah omong kosong. Lin Bai berdiri di platform tinggi. Setelah beberapa saat terkejut, dia berjalan kembali ke Lin Zier dengan senyum masam, apakah ini hati manusia? Ayo pergi, Zier. Lin Bai membangkitkan semangat bela diri tingkat kuning kelas 1 dan menjadi bahan tertawaan arena seni bela diri. Dia tidak berniat tinggal di sini lagi. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Lin Zier. Bentak. Tamparan keras Lin Zier mengubah tangan Lin Bai yang terulur menjadi ungu. Lin Zier berkata, apa identitasmu? Kamu berani datang dan memegang tanganku. Lin Bai, kamu harus memperhatikan identitasmu di masa depan. Beraninya kamu mendekatiku, seorang kuning limbah tingkat dan kelas 1. Lin Zier mencibir dan berkata, saya memperingatkan Anda, jika Anda berani datang dalam 3 langkah dari saya di masa depan, saya pasti akan memenggal kepala Anda. Zier, bahkan kamu seperti ini. Lin Bai memandang Lin Zi dengan tidak percaya. Nak, Lin Zier yang manis dan berperilaku baik yang bersandar di punggungnya kini telah berubah menjadi wajah yang berbeda. Wajah Lin Bai memerah karena marah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Oke, saya, Lin Bai, telah melihat orang yang salah selama lebih dari 10 tahun. Bukannya kamu melihat orang yang salah, ini aku. Awalnya aku berpikir bahwa bakat ayahmu Lin Duo untuk bangkit ke tingkat bumi ke-9, tidak peduli seberapa buruk putranya, dia pasti berada di atas tingkat bumi ke-9. Tapi siapa sangka bahwa kamu sebenarnya adalah sampah yang telah terbangun ke tingkat pertama tingkat kuning. Saya buta. Saya masih ingin mengandalkan Anda untuk membuka jalan seni bela diri bagi saya di masa depan, tapi ini saat yang tepat. Saya telah menyia-nyiakan waktu saya lebih dari 10 tahun. Lin Zier memandang Lin Bai dengan jijik dan berkata, Lin Bai terkejut, Anda mendekati saya karena Anda ingin saya membuka jalan bagi Anda untuk belajar seni bela diri. Tapi bagaimana dengan sumpah yang telah kita buat sebelumnya? Bagaimana dengan aliansi abadi yang kita katakan sebelumnya? Lin Zi, tertawa dan berkata, hahaha. Jika semangat bela dirimu lebih tinggi dariku, aku mungkin benar-benar menikahimu, tapi lihat dirimu sekarang, sampah kelas 1 tingkat kuning, kita ditakdirkan menjadi orang di 2 dunia, Don, jangan menganggapnya seperti katak. Makan daging angsa. Apakah aku katak? Hahaha, oke, Lin Zier, aku akan membuatmu menyesal, tunggu dan lihat saja. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia keluar dari arena pencaksilat dengan marah. Sepanjang jalan, prajurit keluarga Lin yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke arah Lin Bai dan tertawa, hahaha, jenius nomor 1 dari keluarga Lin hanyalah sampah kelas 1 tingkat kuning. Sampah, menurutmu apa yang aku lakukan? Aku sampah kelas 3 tingkat kuning. Lebih baik darimu, jika kamu melihat sekeliling lagi, aku akan mencungkil matamu. Sampah adalah sampah, dan kamu masih marah. Kamu sampah, apakah kamu punya hak menjadi marah? Ejekan sepanjang jalan membuat Lin Bai terhina, mengepalkan tinjunya, Lin Bai berkata dengan tegas, aku akan membuat kalian semua menyesal.
Bab 2 Melahap Jiwa Pedang. Roh pedang Lin Bai berwarna hitam seperti tinta dari badan pedang hingga gagangnya, seolah-olah itu adalah pedang yang terbuat dari massa materi gelap. Semangat bela diri pedang tidak buruk. Saya hanya suka berlatih ilmu pedang. Lin Bai mendapatkan kembali semangat juangnya setelah beberapa saat kalah. Jadi bagaimana jika dia memiliki semangat bela diri kelas 1 tingkat kuning? Perjalanan seni bela diri tergantung atas pahala Tuhan atas kerja kerasnya. Lin Bai sangat yakin bahwa bahkan roh bela diri tingkat Huang kelas 1 pun dapat mencapai hasil yang luar biasa selama dia bekerja keras. Telan jiwa pedang. Segala sesuatu di dunia tidak dapat ditelan dan dibunuh. Meskipun itu adalah roh bela diri tingkat kuning tingkat 1, potensinya jauh lebih besar daripada roh bela diri tingkat dewa. Dengan melahap energi dan darah di tubuh monster itu, kamu bisa dengan cepat menerobos ranah kultivasinya sendiri. Ketika Lin Bai sedang berkonsentrasi berkomunikasi dengan Wu Hun, tiba-tiba pada saat ini, pedang Wu Hun memperkenalkan Wu Hun. 3 kalimat sederhana ini benar-benar membuat Lin Bai bodoh. Ternyata jiwa bela diriku bukanlah jiwa bela diri pedang biasa, melainkan jiwa pedang pemakan. Ia juga dapat dengan cepat meningkatkan kultivasiku dengan melahap energi dan darah yang ada di tubuh monster-monster itu. Jalan. Lin Zier, kamu tidak pernah berpikir bahwa roh bela diri kelas 1 tingkat kuning yang kamu olok-olok dan anggap remeh sebenarnya adalah jiwa pedang yang melahap yang sebanding dengan roh bela diri tingkat dewa. Tunggu, aku akan membuatmu dan mereka yang menertawakanku hari ini menyesalinya. Lin Baizai dengan hati-hati mempelajari jiwa pedang yang memangsa selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Lin Bai juga meminum banyak pil. Menggunakan jiwa pedang yang memakan, dia dengan sempurna menyerap semua kekuatan ramuan itu. Dunia seni bela diri Lin Bai juga berhasil menembus seni bela diri tingkat ketiga. Hanya dalam 3 hari, jiwa pedang yang menelan memungkinkan saya menerobos ke seni bela diri tingkat ketiga. Tentu saja, jiwa pedang yang menelan layak mendapatkan roh bela diri tingkat dewa. Lin Bai sangat senang, saya telah membangkitkan semangat bela diri sekarang. Menurut masa tinggal ayah saya dapat mengumpulkan sumber daya pelatihan yang dia tinggalkan untuk saya ketika dia pergi. Setelah menerima sumber daya pelatihan yang ditinggalkan oleh ayah saya mencari darah iblis untuk ditelan jiwa pedang. Menelan, kombinasi pil dan darah iblis, wilayahku pasti akan menerobos dengan cepat. Sebelum ayah Lin Bai, Lin Duo meninggalkan kota Lingqi, dia menyerahkan sumber daya budidaya yang sangat kaya kepada keluarga Lin untuk diamankan. Dia juga memerintahkan keluarga Lin untuk menyerahkan sumber pelatihan ini kepada Lin Bai setelah dia membangkitkan semangat bela dirinya pada usia 16 tahun. Jumlah sumber daya pelatihan ini cukup bagi Lin Bai untuk berlatih dari alam seni bela diri ke alam Tianwu. Alam seni bela diri dibagi secara ketat, dari rendah ke tinggi, seni bela diri tingkat 9, alam bela diri sejati, alam Xuanwu, alam bela diri bumi, alam bela diri surgawi, dan alam ramuan ilahi. Di depan paviliun tetua. Setelah diberitahu oleh murid-muridnya, Lin Bai berjalan ke paviliun tetua. Di paviliun tetua, para tetua duduk di meja dan memandang Lin Bai dengan senyuman di wajah mereka. Lin Bai, kudengar prestasimu dalam kebangkitan seni bela diri sangat tidak memuaskan. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anakku Lin Xuan, hahaha. Tapi jangan berkecil hati. Perjalanan seni bela diri dihargai oleh Tuhan. Lin Tianheng, tetua keluarga Lin, berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Putra Lin Tianheng, Lin Xuan, terbangun ke tingkat ke-6 Huang, yang benar-benar membuatnya terkenal di paviliun Penatua dan kota Lingqi. Itu benar, Lin Bai, jangan berkecil hati. Meskipun putriku telah bangkit ke tingkat Huang tingkat 9, dan 7 atau 8 tingkat lebih tinggi darimu, Tuhan menghargai kerja keras. Selama kamu bekerja keras, aku percaya kamu bisa melakukannya. Penatua lainnya Lin Tianhai juga berkata sambil tersenyum. Putri Lin Tianhai, bernama Lin Sanshan, membangkitkan semangat bela diri bersama Lin Bai. Lin Bai memandang para tetua ini sambil mencibir. Orang-orang ini semua berasal dari generasi yang sama dengan ayah Lin Bai. Seni bela diri Lin Duo sangat tinggi saat itu. Di bawah cahaya Lin Duo, mereka benar-benar redup. Sangat disayangkan Lin Duo hilang sekarang, dan Lin Bai sia-sia. Mereka akhirnya dapat menemukan rasa keberadaan di Lin Bai. Hal yang paling disesalkan adalah mereka mungkin tidak tahu bahwa semangat bela diri Lin Bai jauh lebih kuat daripada mereka di tingkat Xuan dan tingkat bumi. Setelah mencibir, Lin Bai berkata sambil tersenyum, terima kasih para tetua atas perhatian Anda. Lin Bai belum menyerah seni bela diri karena bakat seni bela diri tingkat Huang kelas 1. Dia datang ke paviliun Penatua hari ini hanya untuk mendapatkan kembalikan apa yang ayahku tinggalkan di paviliun Penatua. Apa? Seorang Penatua bertanya, berpura-pura bodoh.
Lin Bai berkata, tentu saja itu adalah sumber daya budidaya yang ayah saya minta Anda simpan untuk saya, yang cukup bagi saya untuk mengolah ke alam Tianwu. Mendengar bahwa Lin Bai akan mengambil sumber daya budidaya yang Lin Duo tertinggal, semua tetua ini dia ragu-ragu untuk berbicara dan terlihat jelek. Mereka semua tahu bahwa sumber daya seni bela diri yang ditinggalkan oleh Lin Duo cukup bagi seorang murid untuk berkultivasi ke alam Tianwu. Lin Bai bertanya dengan ragu, apa? Apakah para tetua punya pendapat? Lin Taiheng, tetua berpangkat tinggi dari keluarga Lin, terbatuk sedikit dan berkata dengan serius, paviliun tetua kami telah memutuskan untuk memberikan sumber daya budidaya ini kepada Lin Zier. Apa? Setelah mendengar ini, Lin Bai tersambar petir. Jika Lin Bai ingin berlatih dengan cepat, sumber pelatihan ini sangat penting. Lin Bai berkata dengan marah, ini adalah sumber daya budidaya yang ayah saya tinggalkan kepada saya. Itu hanya untuk Anda simpan untuk saat ini. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membagikannya kepada orang lain secara pribadi? Apakah kamu tidak takut? Ketika ayahku kembali, apakah kamu marah? Lin Bai meraung. Lin Bai, ini paviliun tetua, bukan tempat bagimu untuk menjadi sombong. Mengapa kamu berteriak? Kamu pikir kamu ini siapa, berani mengaum di paviliun tetua? Biar ku beritahu, jika kita tidak melakukannya. Aku tidak memikirkan kontribusi Lin Duo kepada keluarga, hanya dengan kata-katamu, kami dapat mengeluarkanmu dari keluarga Lin. Lin Duo. Haha, sulit untuk mengatakan apakah kamu sudah mati atau tidak. Hei, Lin Bai, kamu memiliki semangat bela diri kelas 1 tingkat Huang, bahkan jika kamu berlatih keras, itu tidak akan membantu, lebih baik bagikan sumber daya budidaya ini kepada Lin Zier, dia akan membuat pencapaian besar untukmu di masa depan. Lin Taiheng menghela nafas ringan. Lin Bai mendengarkan sinisme di paviliun para tetua dan sangat marah, sekelompok lelaki tua ingin mencuri sumber daya budidaya yang ditinggalkan ayahku. Aku sedang bermimpi. Kepada Lin Zier. Sampah itu, apa yang bisa dilakukan wanita pengkhianat dan beracun? Apa yang bisa kamu lakukan? Lin Taiheng mendengar Lin Bai memarahi Lin Zier, dan segera meraung, Lin Bai, siapa yang kamu sebut sampah? Lin Tianhai juga berkata dengan marah, Lin Bai, kamu harus membayar untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Bayar harganya. Apakah aku salah? Lin Zier adalah wanita pengkhianat dan kejam. Dia memiliki masa depan yang buruk. Lin Bai mencibir. Apakah saya memiliki masa depan atau tidak? Anda, sampah kelas 1 tingkat kuning, tidak perlu mengevaluasi saya. Pada saat ini, seorang wanita masuk keluar pintu paviliun Penatua. Itu adalah Lin Zier. Lin Zier berpakaian ungu, mulia dan anggun, dengan wajah bangga dan pandangan merendahkan pada Lin Bai. Penampilan ini membuat Lin Bai merasa semakin terhina. Lin Bai bersumpah bahwa dia akan mengingat penampilan menghina ini selama sisa hidupnya. Lin Zier berkata dengan dingin, ayah, para tetua, mengapa repot-repot berbicara dengan pecundang, pukul saja dia dengan tongkat. Lin Zier, jangan terlalu gila, jalannya masih panjang, aku tidak tahu siapa yang akan menjadi raja. Lin Bai berkata dengan dingin. Lin Zier mencibir dan berkata, benarkah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa roh bela diri kelas 1 tingkat Huang dapat berdiri bahu-membahu denganku? Belum lagi aku, bahkan Lin Xuan dan Lin Hai, kamu tidak akan pernah bisa menangkapnya. Naik, kamu harus melakukannya. Jika kamu ingin mengatakan itu, baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Dalam 2 bulan, 4 sekte utama kerajaan Shenwu akan datang ke kota Lingqi untuk merekrut murid. Pada saat itu, saya akan menempati peringkat pertama di kota Lingqi dan bergabung dengan 4 sekte besar. Istana Changhai Yuntai, yang terkuat di antara sekte-sekte besar. Ini akan menjadi kesempatan terakhir Anda untuk menyusul saya. Apakah Anda berani melawan saya di perekrutan murid konferensi 2 bulan kemudian? Kenapa kamu tidak berani? Lin Bai menjawab langsung, dalam 2 bulan, aku pasti akan mengalahkanmu. Lin Zier mencibir, aku menunggu. Lin Bai melihat lebih dalam di Penatua Li dan Penatua Li di paviliun Penatua. Lin Zier melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar dari paviliun Penatua dengan marah, sekelompok anjing tua, dan Lin Zier, tunggu saja. Dalam 2 bulan, saya akan membiarkan kamu tahu siapa yang jenius. Pegang aku akan memberitahumu tentang sumber daya budidaya yang ditinggalkan ayah kepadaku. Begitu kamu menyentuh beberapa hal, kamu harus membayar harganya dengan nyawamu. Di paviliun tetua, Penatua Agung Lin Taiheng bertanya, Zier, kamu terlalu ceroboh. Apakah kamu yakin akan hal itu dalam 2 bulan? Lin Zier terkekeh dan berkata, haha, ayah, kamu terlalu meremehkan putrimu. Dia adalah seorang seniman bela diri tingkat surga.
Jiwa, apalagi Lin Bai, tidak ada tandingan putriku dalam jarak 100.000 mil dari kota Lingqi. Ayah, tolong beri saya sumber daya pelatihan yang ditinggalkan oleh Lin Duo terlebih dahulu. Dalam 2 bulan, saya harus berlatih seni bela diri tingkat 9 dan memamerkan bakat saya di konferensi perekrutan murid. Selama saya bisa memasuki istana Changhai Yuntai, saat itulah saya, Lin Zier, akan terbang ke langit. Pada saat itu, bahkan Lin Duo bahkan jika dia kembali, aku tidak akan takut padanya. Lin Zier berkata dengan percaya diri. Istana Changhai Yuntai, salah satu dari 4 sekte tak tertandingi di kerajaan Shenwu, adalah tanah suci seni bela diri yang diimpikan oleh banyak pejuang di kerajaan Shenwu. Bab 3, Orang Baik Diintimidasi. Setelah keluar dari paviliun tetua, Lin Bai tahu bahwa selama para tetua keluarga Lin tidak mengalah, mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali sumber daya pelatihan yang ditinggalkan Lin Duo untuk Lin Bai. Bagaimanapun, budidaya seni bela diri Lin Bai tidak cukup untuk bersaing dengan paviliun penatua keluarga Lin. Sekelompok bajingan. Ketika ayahku ada di sini, mereka bahkan tidak berani peduli, tapi sekarang mereka berani menempati sumber daya budidaya yang ditinggalkan ayahku untukku. Lin Bai kembali ke rumah dan berkata dengan marah. Lin Bai. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari luar pintu. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk dan wajah penuh perubahan kehidupan. Dia berjalan ke Yun Zong sambil tersenyum. Lin Bai mendongak dan berkata, Paman ketiga, bagaimana kamu bisa datang? Orang tua yang masuk adalah paman ketiga Lin Bai, Lin Yue. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayah Lin Bai sejak kecil. Namun bertahun-tahun yang lalu, ketika paman ketiganya mengikuti Lin Duo keluar, dantiannya tiba-tiba hancur. Di rumah Lin dan tidak pernah keluar. Lin Yue masuk dan tersenyum, saya mendengar bahwa semangat bela diri Anda yang terbangun tidak baik, jadi saya datang untuk melihatnya, takut Anda akan melakukan sesuatu yang bodoh. Terima kasih, paman ketiga, karena telah bersusah payah datang dan menemuiku meskipun kesehatanmu buruk. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lin Yue tersenyum dan berkata, haha, ayahmu dan aku masih bersaudara dalam hidup dan mati. Dia bukan anggota keluarga Lin sekarang. Aku tidak peduli denganmu, siapa peduli padamu? Lin Bai, meskipun semangat bela diri Anda tidak terlalu bagus, jangan berkecil hati. Saudara Lin Duo meninggalkan sumber daya budidaya untuk Anda. Anda harus mengeluarkannya terlebih dahulu untuk mempercepat budidaya Anda. Saya percaya bahwa dengan bakat Anda, bahkan roh bela diri tingkat Huang kelas 1 dapat mencapai sesuatu yang hebat. Lin Yue menyemangati Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar tentang sumber daya budidaya, dia langsung menjadi marah dan berkata, saya marah karena masalah ini. Saya hanya pergi ke paviliun tetua untuk mendapatkan kembali apa yang ditinggalkan ayah saya. Tetapi para bajingan seperti Elder Pavilion dan Lin Zier tidak mau memberikannya kepadaku karena mereka melihat semangat bela diriku rendah. Lin Yue berkata dengan heran, mereka berani mencuri barang-barang saudara Lin Duo. Apakah mereka tidak takut saudara Lin Duo akan kembali dan marah? Lin Bai berkata dengan dingin, mereka sekarang melihat bahwa Lin Zier lebih berbakat daripada ayahku, jadi mereka semua menyukainya. Ah, benar. Lin Yue tampak sedikit cemas dan berkata, apa yang mereka lakukan sungguh berlebihan. Jadi Lin Bai, apa rencanamu? Lin Bai berkata, mereka mengira semangat bela diri saya rendah dan saya belum menerima sumber daya pelatihan apapun, jadi saya bersedia menjadi manusia fana. Tunggu dan lihat saja, saya telah memutuskan untuk pergi ke pegunungan Qingling untuk berburu monster sebagai imbalan atas sumber daya pelatihan. Lin Bai, kamu akan pergi ke pegunungan Qingling. Ini adalah surga bagi monster. Kamu harus berhati-hati. Lin Yue mengingatkan dengan prihatin. Lin Bai berkata, meskipun pegunungan Qingling berbahaya, itu adalah tempat terbaikku untuk berlatih. Jiwa. Pedang yang memangsa dapat dipraktikkan dengan menelan darah Dewa Binatang Iblis, jadi pegunungan Qingling adalah pilihan terbaik bagi Lin Bai untuk berlatih. Lin Yue memutar matanya yang keruh dan mengeluarkan pedang dari tangannya. Dia menyerahkan kulit domba memetakan ke Lin Bai dan berkata, Lin Bai, ambillah ini akan berguna ketika kamu sampai di pegunungan Qingling. Apa ini? Lin Bai mengambilnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Yue tersenyum dan berkata, ketika saya tidak digulingkan, saya pernah pergi ke pegunungan Qingling, dan saya menemukan sebatang pohon mengandung buah roh, tetapi sayang sekali pohon itu belum matang. Jadi saya menggambar rutenya dan menunggu sampai matang sebelum saya bisa memilihnya. Maka saya akan berpikir bahwa saya akan menjadi lumpuh sebelum buah roh kehamilan matang. Lin Yue berkata sambil tersenyum masam. Buah roh kehamilan. Ketika Lin Bai mendengar nama itu, matanya membelalak karena terkejut.
Buah roh hamil merupakan obat mujarab yang digunakan untuk memurnikan obat mujarab kelas 2, membutuhkan waktu 30 tahun untuk berkembang, 30 tahun untuk berbuah, dan 30 tahun untuk matang, dapat dikatakan sebagai obat mujarab yang terbaik. Tentu saja, buah roh kehamilan ini sangat dibutuhkan Lin Bai sekarang. Lin Bai berkata, Paman ketiga, benda ini terlalu berharga. Lin Yue tertawa keras, ambillah, Paman ketiga tidak punya anak dan sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Peta ini tidak ada gunanya jika aku menyimpannya di sini. Ambillah itu, berlatihlah dengan baik, dan jangan mempermalukan ayahmu. Saya juga akan memberi Anda buku rahasia ini, yang disebut Lengan Naga Ilahi Kaisar Naga. Ini sangat kuat. Jika Anda berhasil dalam budidaya Anda, itu dapat membuat Anda dalam waktu singkat, kamu akan memiliki kekuatan yang kuat. Latihan, Lengan Naga Ilahi Kaisar Naga, membutuhkan banyak darah iblis. Kebetulan Anda pergi ke pegunungan Qingling untuk berburu binatang iblis dan berlatih seni bela diri ini. Naga, lengan naga ilahi kaisar sangat kuat begitu aku mendengar namanya. Terima kasih, Paman ketiga, kata Lin Bai dengan rasa terima kasih yang tulus setelah menerima buku rahasia dan peta. Paman ketiga, kamu belum pernah memberitahuku, siapa yang menghancurkanmu. Lin Yue mendengar ini, matanya kesurupan, dan dia tersenyum, bocah kecil, mengapa kamu menanyakan ini? Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Yang utama adalah berlatih keras dan pergi dengan cepat. Oke, saya akan pergi ke paviliun senjata dan paviliun seni bela diri untuk mendapatkan senjata dan memilih seni bela diri. Saya akan pergi ke pegunungan Qingling. Lin Bai berkata dengan tegas, 2 bulan pada akhirnya, aku akan membuat semua orang yang meremehkanku menyesal. Setelah Lin Bai mengirim paman ketiganya pulang, dia berbalik dan langsung menuju paviliun senjata. Datanglah ke paviliun senjata. Lin Bai, bukannya aku tidak akan memberimu senjata, hanya saja aku tidak bisa bersaing dengan Lin Taiheng. Dia dan Lin Zier telah mengirim orang untuk melampiaskan amarahnya, jadi aku tidak berani memberimu senjata. Penatua paviliun senjata menghela nafas tak berdaya. Para tetua paviliun senjata juga dapat melihat bahwa penatua Lin Taiheng dan Lin Zier kali ini akan mendorong Lin Bai ke jurang kehancuran abadi. Lin Bai, jangan salahkan kami. Penatua Lin Taiheng dan Lin Zier baru saja mengirim orang untuk berbicara satu sama lain. Kami benar-benar tidak berani membiarkan Anda masuk untuk memilih seni bela diri. Para tetua seni bela diri paviliun dan para tetua paviliun senjata berkumpul. Kata-kata yang sama menghantam Lin Bai dengan keras. Lin Taiheng, Lin Zier, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Kamu terlalu muda. Apa yang bisa kamu lakukan tanpa senjata? Apa yang bisa kamu lakukan tanpa seni bela diri? Aku masih punya sepasang tinju. Lin Bai berjalan keluar dari rumah Lin sambil mencibir. Lin Bai juga tahu bahwa Lin Zier dan Lin Taiheng ingin membunuh Lin Bai sepenuhnya saat masih bayi. Oh, bukankah ini tuan muda jenius yang terkenal dari keluarga Lin kita, Lin Bai? Mengapa dia keluar begitu saja dari paviliun seni bela diri dan paviliun senjata dengan tatapan malu? Tepat ketika Lin Bai hendak meninggalkan keluarga Lin, seorang pemuda tampan menghentikan Lin Bai di depannya. Pengunjung tersebut adalah murid dari keluarga Lin, bernama Lin Xuanxing. Dia membangkitkan semangat bela dirinya bersama Lin Bai 3 hari yang lalu. Dia adalah roh bela diri tingkat kuning kelas 7, dan dapat dianggap sebagai yang kedua setelah Lin Xuan dan Lin Zier di antara keluarga Lin, jenius. Lin Xuanxing memegang pedang di tangannya dan berkata dengan senyuman provokatif, apakah kamu melihatnya? Ini adalah senjata spiritual kelas 1 yang baru saja saya dapatkan dari paviliun senjata. Namanya pedang pembunuh roh. Saya juga mendapat yang kuning seni bela diri tingkat 9 dari paviliun seni bela diri. Disebut teknik pedang darah menangis. Aku iri padamu. Lin Xuanxing bertemu Lin Bai di paviliun senjata, dan mengikuti Lin Bai sepanjang jalan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan turun di depan Lin Bai saat dia sedang makan kotoran. Dulu ketika Lin Bai masih menjadi jenius nomor 1 di keluarga Lin, Lin Xuanxing sangat iri dan cemburu. Akhirnya, kejeniusan ini jatuh. Lin Xuanxing secara alami ingin menemukan rasa keberadaan. Senjata spiritual dibagi menjadi beberapa tingkatan, selalu 9 tingkat. Selain senjata spiritual, konon ada senjata ajaib yang dapat menghancurkan dunia, namun Lin Bai belum pernah melihatnya. Seni bela diri dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti Huang, Xuan, Bumi, Langit, dan Kaisar, dan setiap tingkatan dibagi menjadi 9 tingkatan. Keluar dari sini, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Lin Bai meraung dengan ekspresi jijik di wajahnya. Lin Xuanxing mengerutkan kening, lalu menjadi marah, hah. Beraninya kamu, seorang pecundang, berbicara kepadaku seperti ini. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Lihatlah pedangnya.
kata Lin Xuanxing, dan menikamnya dengan pedang. Lin Bai. Setelah Lin Xuanxing membangunkan jiwa bela dirinya, dia belum berlatih dan hanya berada di seni bela diri tingkat pertama. Dan Lin Bai sekarang berada di seni bela diri tingkat ketiga. Melihat pedang yang mengancam datang, Lin Bai menyeringai, karena kamu mengirimi kami senjata, aku akan menerimanya. Lin Bai melangkah maju, dengan kekuatan besar terkondensasi di pergelangan tangannya, dan memegang pedang pemenggal jiwa Lin Xuanxing dengan ganas. Dengan tarikan yang sengit, senjata spiritual direnggut ke tangannya. Melihat senjata spiritual itu diambil, wajah Lin Xuanxing penuh amarah. Lin Bai, aku memperingatkanmu, segera kembalikan senjata spiritual itu kepadaku, jika tidak, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Jangan lupa, saya kakak laki-laki tertua adalah Lin Xuan. Lin Xuan, Anda sebenarnya adalah adik laki-laki Lin Xuan. Kebetulan saya bisa mendapatkan minat kembali dari Anda terlebih dahulu. Lin Bai sangat marah ketika mendengar bahwa Lin Xuanxing adalah Lin murid Xuan. Minum. Sebuah telapak tangan mengenai wajah Lin Xuanxing, menjatuhkannya ke tanah. Berdengung. Pada saat ini, rumus yang tidak jelas dan sulit diucapkan muncul di benak Lin Bai. Bakat jiwa bela diri. Pencarian jiwa. Gunakan teknik ini dan tekan kepala prajurit untuk mencari semua kenangan di benaknya. Hati-hati, mereka yang jiwanya dicari akan mengalami gejala sisa yang kuat. Dalam kasus yang parah, mereka akan mati di tempat. Yang lebih mudah akan menjadi demensia. Lin Bai ketakutan, membangkitkan bakat seni bela diri begitu cepat. Ini bukan ilmu pedang. Ini benar-benar aneh. Secara umum, jika bakat seni bela diri terbangun tanpa pencerahan dari seorang ahli, atau dengan membangkitkan bakat Anda bahkan lebih sulit daripada naik ke surga dalam situasi yang sangat sulit. Demikian pula, semakin tinggi level jiwa bela diri, semakin cepat bakat tersebut dibangkitkan dan semakin besar kekuatan bakat tersebut. Lin Xuanxing dipukuli oleh Lin Bai sampai mulut dan hidungnya berdarah, dan dia berteriak dengan marah, Lin Bai, kamu pecundang berani memukulku, tunggu saja, aku akan memberitahu kakak laki-lakiku sekarang bahwa ketika dia datang, aku akan mencabutnya keluar hidup-hidup. Aku akan melepaskan kulitmu. Kau akan melepaskan kulitku. Lin Bai berkata dengan sengit. Lin Xuanxing berkata dengan marah, ya, saya akan mencabut kulit Anda. Bahkan jika Anda berlutut dan memohon kepada saya sekarang, saya tidak akan berubah pikiran. Tunggu saja dan mati. Anda sepertinya tidak mengerti bahwa hidup Anda sekarang adalah, ada di tanganku, dan kamu masih berani berteriak. Oke, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mendapat buku seni bela diri kelas 9 tingkat kuning? Aku baru saja menerimanya. Lin Bai menyeringai, tepat pada waktunya, ayo dan uji seni bela diri saya. Bakat jiwa. Lin Bai melangkah maju, berdiri di depan Lin Xuanxing, dan menamparkan kepalanya dengan tangan kanannya. Apa yang akan kamu lakukan? Pupil Lin Xuanxing membesar karena ketakutan. Cari jiwa. Wow. Lin Bai sedang menjalankan formula ajaib dan mencari jiwa dalam sekejap, semua kenangan di benak Lin Xuanxing melintas di mata Lin Bai dengan kecepatan cahaya seperti film. Hanya dalam seperempat jam, Lin Bai benar-benar melihat semua kenangan hidup Lin Xuanxing dengan jelas. Di antaranya adalah seni bela diri yang ia peroleh di tingkat kuning tingkat 9. Ilmu pedang yang mengeluarkan darah. Setelah pencarian jiwa selesai, Lin Xuanxing jatuh ke tanah dengan mulut berbusa, seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan kehilangan napas. Kamu pantas mendapatkan kematianmu. Jika kamu tidak begitu keras kepala dan ingin membunuhku, bagaimana aku bisa membunuhmu? Kata Lin Bai dengan tenang. Saya memiliki semua senjata dan seni bela diri. Sekarang saatnya pergi ke pegunungan Qingling. Lin Taiheng, Lin Zier, tunggu aku. Begitu aku kembali, aku pasti akan menggulingkan dunia. Lin Bai memegang pedang pembunuh jiwa, dia meninggalkan kota Lingqi dalam semalam dan langsung menuju pegunungan Qingling yang jauhnya ribuan mil. Lin Bai pergi ke pegunungan Qingling terutama untuk membunuh monster dan mencari guntur dan api. Bab 4 Pegunungan Qingling. Apakah ini pegunungan Qingling? Oke, perjalanan dimulai. Memegang pedang pembunuh roh dengan erat, Lin Bai berjalan ke pegunungan Qingling dengan diameter, dan mengikuti instruksi yang diberikan kepada Lin Bai oleh Ye Tingxian. Peta, langsung menuju ke lokasi buah roh kehamilan. Mengaum. Setelah berjalan beberapa langkah, Lin Bai mendengar beberapa gerakan di hutan di depan. Lin Bai buru-buru menyingkirkan petanya dan melihat ke depan. Dari rumput liar di depannya, seekor citah hitam yang lincah menerkam seperti harimau lapar menerkam serigala. Macan tutul bersisik hitam. Ketika Lin Bai melihat macan tutul itu melompat keluar, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian senyuman kejam muncul di bibirnya, karena kamu datang ke sini untuk mati, maka aku akan membantumu. Si hitam macan tutul bersisik, yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan warna hitam.
Sisiknya sulit ditembus oleh senjata biasa, tapi itu adalah binatang iblis di alam bela diri sejati tingkat ketiga, persis setara dengan Lin Bai. Lin Bai menghindari serangan cepat macan tutul bersisik hitam, dan dengan cepat menghunus pedang pembunuh roh. Sebuah cahaya pedang terbang dan mengenai perut macan tutul bersisik hitam, meninggalkan bekas berdarah. Senjata spiritual kelas 1 adalah senjata tingkat terendah, tetapi kekuatannya cukup bagus. Lin Bai sangat gembira ketika dia berhasil dengan pedangnya. Ayo kita coba teknik pedang darah menangis. Total ada 5 gaya teknik pedang darah menangis. Langkah pertama adalah mengambil darah dengan satu pedang. Bentuk kedua, darah mengalir ke sungai. Gaya ketiga berdarah. Jurus keempat adalah pedang berdarah dingin. Bentuk kelima, bunuh satu orang dalam 10 langkah. Lin Bai menghabiskan 1 hari ketika dia datang ke pegunungan Qingling. Pada hari ini, Lin Bai sedang mempelajari teknik pedang darah menangis dengan tekun. Setelah sampai di pegunungan Qingling, Lin Bai berhasil melatih jurus pertama dengan satu serangan pedang. Roar, macan tutul bersisik hitam terluka oleh pedang Lin Bai, dia sangat marah hingga dia meraung dan terbang ke depan lagi. Cakar ganas itu menyerang dada Lin Bai seolah-olah hendak merobek langit. Dasar binatang jahat, kamu masih berani berteriak. Satu pedang menyemburkan darah. Fiuh. Pedang secepat kilat menembus udara dengan cahaya pedang bulan sabit berwarna merah darah. Dengan letupan, pedang itu jatuh, dan kepala macan tutul bersisik hitam itu terbang di tempat. Macan tutul bersisik hitam jatuh ke tanah tanpa kepalanya. Lin Bai merasa sedikit senang setelah membunuh macan tutul bersisik hitam, dan kemudian mengaktifkan jiwa pedang yang memangsa. Telan jiwa pedang, telan untukku. Lin Bai menempelkan telapak tangannya ke tubuh macan tutul bersisik hitam. Darah di tubuh macan tutul bersisik hitam dengan cepat menguap, berubah menjadi bekas asap berwarna merah darah, yang menyatu ke dalam tubuh Lin Bai secara in vivo. Jiwa pedang yang memakan melahap energi dan darah macan tutul bersisik hitam, menghilangkan kotoran, hanya menyisakan energi dan darah paling murni untuk diserap Lin Bai. Yang disebut kekuatan Qi dan darah adalah esensi kental dari tubuh monster, termasuk berbagai elemen seperti esensi, energi, energi sejati, darah dan sebagainya. Kekuatan Qi dan darah tidak hanya dimiliki oleh monster, tetapi juga oleh para pejuang. Namun jiwa pedang yang memangsa tidak mengatakan bahwa ia dapat melahap kekuatan Qi dan darah para pejuang, jadi Lin Bai tidak mencobanya dengan gegabah. Jiwa pedang penelan benar-benar kuat. Ia menyerap energi dan darah macan tutul sisik hitam. Energi yang baru saja saya konsumsi telah diisi ulang, dan saya juga bisa merasakan peningkatan dalam tingkat kultivasi saya. Ini adalah iblis di tingkat ketiga tingkat seni bela diri. Binatang buas membuat Lin Bai merasakan peningkatan budidayanya, dan ada begitu banyak monster di pegunungan Qingling yang lebih kuat daripada macan tutul bersisik hitam. Jika dia membunuh mereka semua, Lin Bai tidak dapat membayangkan seberapa jauh wilayah kekuasaannya akan tercapai. Situasinya. Sebelum Lin Bai pergi, dia menyembunyikan tubuh macan tutul bersisik hitam. Meskipun tidak ada darah iblis, daging dan tulang macan tutul bersisik hitam masih merupakan bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan senjata spiritual kelas 1. Jika dijual di kota Lingqi, harganya 100 tael perak. Lin Bai berencana untuk menemukan mayat semua monster-monster yang dia buru sebelum meninggalkan pegunungan Qingling dan kembali ke kota Lingqi untuk mendapatkan perbekalan, dan membawanya kembali ke kota Lingqi untuk dijual bersama. Sudah setengah bulan, dan akhirnya aku menemukannya. Setengah bulan kemudian, Lin Bai memandang gunung di depannya dengan malu. Ini adalah lokasi buah roh kehamilan yang ditandai di peta. Dalam lebih dari setengah bulan, Lin Bai melakukan perjalanan melalui hampir setengah pegunungan Qingling dan membunuh lebih dari 100 monster, yang meningkatkan budidaya seni bela diri Lin Bai ke seni bela diri tingkat keempat. Kuharap buah roh hamil sudah matang. Lin Bai berlari ke gunung dengan ekspresi gembira. Dari kaki gunung hingga puncak gunung, Lin Bai mencari di setiap jengkal tanah untuk menemukan lokasi buah roh hamil. Pohon buah roh hamil. Akhirnya, di puncak gunung, di atas tebing, Lin Bai melihat pohon hijau berleher bengkok. Di pohon besar ini, 3 buah berwarna merah bergelantungan di dahannya. Buah roh hamil. Lin Bai memandangi ketiga buah itu dengan penuh semangat ketika dia sampai di tebing. Jika sumber daya budidaya yang ditinggalkan ayah saya tidak terisi, saya dapat memperoleh buah roh kehamilan setingkat ini sebanyak yang saya inginkan, kata Lin Bai dengan kesal di dalam hatinya, dan kebenciannya pada Lin Zier dan Lin Taiheng semakin berkembang. Memanjat pohon leher bengkok, Lin Bai mendekati ketiga buah roh kehamilan. Pada saat ini, suara burung yang mengejutkan datang dari langit. Lin Bai menoleh ke belakang dengan heran. Dari ujung langit, seekor elang besar menukik ke bawah. Paruh dan cakarnya terpisah, dan langsung menuju ke Lin Bai. Elang botak dari seni bela diri tingkat kelima.
Lin Bai berseru, dan buru-buru melepaskan keinginan untuk memetik buah roh kehamilan, melompat turun dari pohon besar, menghunus pedang pembunuh roh, dan bersiap untuk bertarung. Kembali. Elang botak ini tidak mudah untuk dihadapi, ia adalah penguasa di langit dan terbang sangat cepat, sentuhan ringan pada paruh dan cakarnya dapat merobek sebagian besar daging. Selain itu, ia masih merupakan binatang iblis seni bela diri tingkat 5, yang satu tingkat lebih maju dari budidaya seni bela diri Lin Bai. Berjuang. Tidak peduli apa seni bela diri tingkat kelima, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Dia melihat ke arah elang botak yang menukik ke bawah, tak terhentikan. Mata Lin Bai juga bersinar dengan sedikit darah dingin. Berdarah dengan satu pedang. Dengan pedang backhand, dia memukul perut elang botak dan hendak mengeluarkan isi perutnya. Elang botak terkejut dan dengan cepat berbalik untuk menghindari pedang Lin Bai. Binatang jahat, kamu ingin pergi. Lin Bai melihat bahwa serangan diam-diam elang botak itu tidak berhasil, jadi dia berbalik dan pergi. Tiba-tiba, cahaya darah yang sangat deras muncul di pedang pemutus jiwa. Langkah kedua, darah mengalir seperti sungai. Jurus kedua teknik pedang darah menangis, darah mengalir seperti sungai. Puff! Cahaya pedang berdarah menghantam sayap elang botak, memercikkan aliran darah di udara. Elang botak itu berteriak dengan sedih, dan tubuhnya dengan cepat jatuh dari udara. Huff, bertarunglah denganku. Lin Bai mencibir ketika dia melihat elang botak itu jatuh dari ketinggian setengah meter dan pecah menjadi busa berdarah. Namun siapa sangka ketika elang botak itu jatuh 3 kaki di atas kepala Lin Bai, sayapnya bergetar hebat, dan tubuhnya kembali stabil. Sebaliknya, ia mengubah kekalahannya menjadi serangan. Ia berbalik dan melancarkan serangan cakar ke tubuh Lin Bai. Kepala, tidak bagus. Lin Bai berteriak, kulit kepalanya mati rasa karena syok. Badai berdarah. Bentuk ketiga dari teknik pedang darah menangis adalah badai berdarah. Embusan angin berdarah berkumpul di sekitar Lin Bai, dan mengikuti pedang Lin Bai untuk membunuh. Badai yang tak terbatas menyelimuti elang botak. Ketika topan berguncang, elang botak menjerit dengan sedih, bulu putihnya dengan cepat berubah menjadi merah. Tubuhnya terkoyak menjadi 3 atau 4 bagian oleh pedang dalam sekejap, dan jatuh. Jatuh ke tanah. Binatang buas, aku hampir tertipu olehmu. Lin Bai memandangi tubuh elang botak dan diam-diam terkejut. Jika dia belum menguasai bentuk ketiga dari teknik pedang darah menangis, dia mungkin tiba-tiba diserang oleh elang botak, dia tidak bisa lepas dari kematian. Setelah jiwa pedang pemakan dengan cepat menelan darah iblis elang botak, Lin Bai berjalan menuju pohon buah roh hamil. Elang botak di seni bela diri tingkat kelima memang jauh lebih kuat daripada binatang iblis di seni bela diri tingkat ketiga dan keempat. Lin Bai tersenyum bahagia, berjalan ke pohon buah roh kehamilan, dan memetik 3 buah roh kehamilan. 3 buah roh hamil akan memungkinkan saya menerobos seni bela diri. Lin Bai tersenyum bahagia. Wah, aliansi King Tian kami tertarik dengan buah di tanganmu. Saat Lin Bai sedang bersukacita, sebuah cibiran datang dari belakang. Bab 5 Aliansi King Tian. Wah, kami, aliansi King Tian, tertarik dengan buah di tangan Anda. Jika Anda berakal sehat, serahkan dengan jujur, jika tidak, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Di belakang Lin Bai, selusin orang dengan penampilan jahat muncul di beberapa titik. Dari pria dan wanita. Walaupun kelompok ini berjumlah lebih dari belasan orang, namun budidaya pencaksilatnya tidak tinggi, ada 5 pencaksilat tingkat 4, 7 pencaksilat tingkat ketiga, dan 2 pencaksilat tingkat kedua. Aliansi King Tian. Lin Bai bingung. Sepanjang perjalanan, Lin Bai juga bertemu banyak orang di pegunungan Qingling dan mendengar tentang aliansi King Tian. Di pegunungan Qingling, ada 2 aliansi besar, satu adalah aliansi pembunuh iblis dan yang lainnya adalah aliansi King Tian. Kedua aliansi ini dibentuk khusus untuk berburu monster. Dengan bergabung dalam aliansi, Anda bisa mendapatkan banyak sumber daya, seperti di mana pegunungan Qingling berbahaya, di mana terdapat gerombolan monster, dan di mana terdapat tingkat seni bela diri yang sebenarnya. Monster dan binatang buas semuanya tahu. Jika dia mengetahui informasi ini, dia tidak akan seperti Lin Bai sekarang, berlarian di pegunungan Qingling. Awalnya, Lin Bai berencana mencari aliansi untuk bergabung setelah mendapatkan buah roh kehamilan, mengetahui keberadaan beberapa monster tingkat tinggi, dan pergi memburu mereka. Di Liga King Tian, pemimpin berteriak kepada Lin Bai dengan tidak sabar, saya meminta Anda untuk membawakan buah. Apakah Anda tuli? Apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan? Lin Bai tampak dingin. Masukkan 3 buah roh hamil ke dalam miliknya bergandengan tangan, dan berkata, jika kamu ingin buahnya, datang dan ambil sendiri. Lin Bai melalui banyak kerja keras dan berkeliaran di sekitar pegunungan Qingling selama lebih dari setengah bulan. Dia tidak akan menyerahkan tempat yang baru saja dia ambil. Ditemukan dengan begitu mudah.
Lin Bai berkata dengan dingin, saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Saya bisa melupakan kesalahannya. Jika Anda bersikeras untuk mati, saya tidak keberatan memberi Anda tumpangan. Hahaha, orang ini pasti sakit jiwa. Anda hanya di seni bela diri tingkat keempat. Dan kami memiliki 5 prajurit seni bela diri tingkat 4, untuk apa Anda bertarung bersama kami? Anda benar-benar menertawakan kami, dan Anda benar-benar ingin membunuh kami. Saudaraku, sejak itu dia sangat bodoh tentang promosi, ayo tunjukkan padanya. Lihat betapa kuatnya Liga King Tian kita. Para prajurit Liga King Tian tertawa mengejek, dan kemudian berjalan menuju Lin Bai dengan tatapan bercanda di mata mereka dan tampilan yang nyaman. Dalam pandangan mereka, mungkinkah 5 prajurit seni bela diri tingkat 4 di kamp mereka tidak dapat menghadapi bahkan 1 prajurit seni bela diri tingkat 4. Lin Bai ini sudah mati. Keras kepala, Lin Bai menunjukkan pedang pembunuh rohnya. Bunuh. Heiyu keluarkan jantungnya. Tinju banteng yang sengit. Teknik pedang angin musim gugur. Sapu ribuan tentara. Telapak tangan surah. Selusin prajurit dari aliansi King Tian ini benar-benar terkepung seperti membunuh monster, dia bergegas menuju Lin Bai. Karena kamu di sini untuk mati, aku akan membantumu. Satu pedang meledak menjadi darah. Cahaya pedang secepat kilat menyebar di antara kerumunan. Selamatkan hidupmu. Tuan, selamatkan hidupmu. Dengan satu serangan pedang, Lin Bai langsung membunuh 3 prajurit seni bela diri tingkat 4. Darah mengalir seperti sungai. Sepotong besar cahaya pedang jatuh, dan Lin Bai membunuh semua prajurit yang tersisa di bawah pedangnya. Bagaimanapun juga, teknik pedang darah menangis masih merupakan seni bela diri tingkat kuning kelas 9, dan kekuatannya tidak dapat dianggap remeh. Bahkan elang botak tadi, yang tingkat budidaya seni bela dirinya 1 tingkat lebih tinggi dari Lin Bai, masih mati di tangan Lin Bai. Bisa dibayangkan betapa kuatnya teknik pedang yang mengeluarkan darah ini. Dan ilmu pedang, keterampilan tinju, dan keterampilan telapak tangan yang dilakukan oleh para prajurit Liga King Tian ini pada dasarnya adalah seni bela diri tingkat Huang tingkat 1 dan tingkat Huang tingkat 2, yang sama sekali bukan yang terbaik. Setelah Lin Bai membunuh prajurit lain dari aliansi King Tian, hanya orang yang merupakan pemimpin aliansi King Tian yang tersisa, dia tidak mati, tetapi hanya terluka ringan. Pemimpin itu melihat sekeliling dan melihat bahwa semua prajurit dari aliansi ada di sana, dan dia mencibir, "Nak, tahukah kamu bahwa kamu telah melangkah ke istana neraka? Di pegunungan Qingling, tidak ada yang berani memegang langit dengan kita. Kita harus melawan aliansi kita. Aku sama sekali tidak ingin melawanmu, kamulah yang bersikeras untuk mati." Lin Bai berkata dengan dingin. Mencari kematian? Kurasa tidak. Mungkin saja siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati di antara kita. Bahkan jika para pejuang ini mati, maka buah spiritual dan pedang di tubuhmu akan menjadi milikku sendiri. Alih-alih merasa sedih untuk para pejuang ini, pemimpinnya malah menunjukkan senyuman garang. Tiba-tiba Lin Bai mendapat firasat, mungkinkah pemimpinnya dengan sengaja meminta Lin Bai untuk membunuh para pejuang ini? Tinju Tianlong. Pria terkemuka itu mencibir, ototnya menonjol, dan gelombang kekuatan yang tidak nyaman melonjak di lengannya. Dengan pukulan yang dahsyat, auman naga bernada tinggi menyapu gelombang suara dari segala arah, berguling ke arahnya. Tanpa persiapan, Lin Bai dipukul di dada oleh pemimpinnya, terbang mundur, dan bangkit dari tanah dengan mulut penuh darah. Seni bela diri tingkat kuning kelas 7 benar-benar kuat. Kamu bajingan, kamu bisa mati di bawah kartu trufku, kamu cukup tersenyum. Lin Bai dipukul dengan pukulan, dan pemimpinnya tidak ragu-ragu sama sekali dia bergegas maju lagi, dan angin tinjunya jatuh ke Lin Bai seperti setetes dari langit. Tinju Tianlong, gaya kedua, naga terbang di langit. Pemimpinnya melompat ke langit, membubung ke langit, dan kemudian pukulan dari langit hendak membunuh Lin Bai. Pergilah ke neraka. Dengan pukulan yang begitu dahsyat, pemimpinnya sudah yakin bahwa Lin Bai akan mati. Teknik pedang darah menangis, gaya ketiga, badai berdarah. Bang! Keduanya bertabrakan, dan saat kekuatan besar bersentuhan, kekuatan tumbukan menghancurkan seluruh rumput dalam jarak 10 meter. Bagaimana ini mungkin? Melihat Lin Bai menerima pukulannya, pemimpin itu sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya, dan kemudian berkata dengan ngeri, ilmu pedangmu setidaknya berada di tingkat 9 tingkat Huang, jika tidak, bagaimana kamu bisa menjadi lawan Tianlong Fist? Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Jika tidak, ayo kita berangkat. Wajah Lin Bai berubah galak dan dia bergegas maju. Pemimpinnya akhirnya mulai panik, kamu berani membunuhku. Kamu benar-benar berani membunuhku. Aku adalah murid aliansi King Tian, dan aku juga pemimpin aula di bawah aliansi King Tian. Jika kamu membunuhku, King Tian aliansi pasti akan bertarung denganmu sampai mati.
Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan buah itu kepada saya dengan patuh, lalu hancurkan dantian Anda dan potong lengan Anda. Mungkin saya bisa meminta pemimpin aliansi King Tian untuk meninggalkan Anda seluruh tubuh. Pemimpinnya mengandalkan fakta bahwa dia mendapat dukungan dari aliansi King Tian, dan bahwa dia berada di posisi penting di aliansi King Tian. Dia sama sekali tidak takut pada Lin Bai, tetapi mengatakannya dengan nada mengancam. Berisik. Lin Bai berkata dengan tidak sabar dan menusukkan pedangnya tepat ke tenggorokan pria itu. Pria itu buru-buru berkata, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, pahlawan, aku adalah anak tidak sah dari pemimpin aliansi King Tian. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa meminta ayahku untuk memberikanmu banyak harta dan banyak ramuan." Puff. Lin Bai Yijian tidak lagi tertarik mendengarkan omong kosong pria ini. Dia menusuk tenggorokannya dengan tegas dengan pedang dan mengakhiri hidupnya. Mereka seharusnya adalah pejuang yang tertarik oleh teriakan elang botak. Saya tidak tahu berapa banyak pejuang yang mendengar teriakan elang botak. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Temukan tempat untuk menyempurnakan kehamilan buah roh dulu. Mari kita bicara. Sebelum Lin Bai pergi, dia menjara semua barang berharga dari para pejuang ini. Lalu meninggalkan gunung. Tidak lama setelah Lin Bai pergi, sekelompok master dari Liga King Tian datang ke gunung dengan tergesa-gesa. Seorang pria parubaya dengan rambut abu-abu menitikkan air mata ketika dia melihat pria terkemuka yang baru saja ditusuk tenggorokannya oleh pedang Lin Bai. "Tianer." Pria parubaya berambut abu-abu itu berteriak kesakitan. Pada saat ini, seorang sarjana yang lembut berkata di telinga pria parubaya itu, "Pemimpin, saya telah memeriksanya. Saudara-saudara lainnya, seperti Tuan Yang Tiantang, semuanya dibunuh dengan pedang yang menentukan. Pria ini dia harus menjadi ahli ilmu pedang, dan ilmu pedang yang dia lakukan memiliki tingkat tinggi, setidaknya Huang level 7 atau lebih tinggi." Pria parubaya berambut abu-abu menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan marah, "Tuan ilmu pedang, Huang tidak akan ada lebih dari 10 orang dengan keterampilan seni bela diri tingkat 7 atau lebih di pegunungan Qingling. Carilah dia, bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukannya. Aku akan potong-potong dia." "Duan." "Ya." Cendekiawan itu menjawab. Bab 6 Tinju Naga. Di gua yang gelap dan lembab, cahaya pedang menari dan binatang buas yang marah mengaum. "Kamu binatang jahat, kamu masih berani berteriak." Lin Bai membunuh kadal merah dengan cahaya pedang. Di sebelahnya, kadal merah lainnya sudah terluka. Melihat temannya mati, dia sangat marah, tapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Bai. Kadal yang tersisa membuat lubang besar keluar dari gua dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Butuh setengah bulan kerja keras untuk menemukan 2 kadal berbintik merah di seni bela diri tingkat 6, dan 1 benar-benar lolos. Lin Bai berkata dengan enggan sambil melihat ke arah kadal yang melompat keluar dari lubang. Setelah Lin Bai menemukan buah roh kehamilan hari itu, dia mengambil 3 di antaranya dan meningkatkan budidaya seni bela dirinya ke seni bela diri tingkat 6. Lin Bai mengambil kadal yang telah dia bunuh dan berjalan keluar gua dengan cepat. 10 menit kemudian, Lin Bai sampai di ngarai. Ngarai ini adalah tempat tinggal sementara yang dibangun Lin Bai di pegunungan Qingling. Dengan tambahan kadal bintik merah ini pada seni bela diri tingkat 6, saya tidak tahu apakah itu akan cukup. Lin Bai kembali ke ngarai dan tiba di sebuah gua di mana tumpukan mayat monster-monster menumpuk. Monster-monster ini adalah monster yang dibunuh Lin Bai dalam setengah bulan terakhir. Monster suka memakan manusia. Jika umat manusia tidak makmur dan membangun kota untuk melawan monster, monster ini pasti sudah memakan semua manusia sejak lama. Oleh karena itu, monster dan manusia adalah musuh alami. Lin Bai membunuh monster itu tanpa banyak rasa bersalah di hatinya. Dalam setengah bulan terakhir, Lin Bai membunuh lebih dari 100 monster, semuanya berada di bawah seni bela diri tingkat 5. Alih-alih terburu-buru mengambil energi dan darah mereka, dia menyelamatkan mereka semua. Melempar kadal berbintik merah ke tanah, Lin Bai berkata dalam-dalam, "Seharusnya cukup untuk berlatih, lengan naga ilahi Kaisar Naga. Cobalah." Lin Bai duduk bersila dan memusatkan energinya. Lin Bai dengan cermat membaca buku rahasia yang diberikan Lin Yue kepada Lin Bai. Jika dia ingin berlatih, lengan naga Kaisar Naga, dia sangat membutuhkan banyak darah monster untuk mengaktifkan kekuatan darah di tubuh Lin Bai. Yang paling penting adalah buku rahasia ini sebenarnya adalah seni bela diri tingkat bumi kelas 9. Darah di tubuh monster-monster yang menumpuk di depannya dengan cepat menguap, dan energi murni darah diekstraksi dan diintegrasikan ke dalam tubuh Lin Bai. Kekuatan ki dan darah seperti nyala api yang membakar langit, saat memasuki tubuh Lin Bai, membakar setiap inci kulit Lin Bai. Sakit. Rasa sakit yang parah membuat wajah Lin Bai berubah. Tunggu. Boom.
Ketika energi dan darah lebih dari 100 monster-monster mengalir ke dalam tubuh, lampu merah besar muncul dari tubuh Lin Bai. Kulit, daging, tulang, dan meridian di tubuh Lin Bai semuanya marah pada saat ini. Suara klik yang keluar dari tubuh terus terdengar di telinga Lin Bai. Setengah jam berlalu. Lin Bai bersumpah ini adalah setengah jam paling menyakitkan dalam hidupnya. Kekuatan ki dan darah membara di tubuh Lin Bai seperti nyala api yang berkobar, membalikkan sungai dan akhirnya kembali ke pelukan Lin Bai. Raungan naga bernada tinggi datang dari lengannya. Selesai. Saya tidak tahu seberapa kuat seni bela diri tingkat bumi kelas 9. Lin Bai berkeringat deras, wajahnya pucat, dan dia terlihat sangat lemah, tetapi ini tidak dapat menekan kegembiraan di dalam mata Lin Bai. Lengan naga ilahi Kaisar Naga. Diambil dari pengetahuan rahasia klan Jiaolong, cabang dari klan naga sejati. Saya pernah mempelajari metode bertarung klan Jiaolong. Setelah belajar keras selama 10 tahun, saya akhirnya mempelajari gerakan ajaib. Ini adalah lengan naga ilahi. Ini adalah perkenalan dari lengan naga ilahi Kaisar Naga. Cepat, 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 lampu merah yang baru saja datang ada di sini. Harta karun harus lahir di sini. Bos, ada gua di sini. Masuk dan lihat. Lampu merah datang dari gua. Lin ketika Bai baru saja menerobos, lampu merah melesat ke langit, menarik banyak ahli ke tempat ini. Kelompok pertama yang tiba adalah para prajurit dari aliansi King Tian. Pemimpinnya adalah pemimpin aula dari aliansi King Tian, nama belakangnya adalah Zhang, dan dia berada di seni bela diri tingkat 6. Hall Master Zhang memimpin selusin prajurit ke dalam gua dengan kegembiraan di wajahnya dilihat dari pengalamannya selama bertahun-tahun dalam petualangan di pegunungan Qingling, anomali alam semacam ini pasti mengarah pada lahirnya harta yang berharga. Ini, kenapa ada begitu banyak mayat monster yang menumpuk di sini? Saya telah menghasilkan banyak uang. Mayat monster-monster ini sebenarnya berada di seni bela diri tingkat kelima, dan yang terendah ada di tingkat keempat. Jika kamu menjualnya setidaknya harganya 10.000 tael perak. Haha, kami kaya, kami kaya. Ketika murid Liga King Tian ini masuk ke dalam gua, hal pertama yang mereka lihat adalah tumpukan mayat monster di dalam gua. Di mana harta karunnya? Di mana harta karunnya? Hall Master Zhang tidak puas dengan mendapatkan beberapa mayat monster seperti murid tak berguna itu. Dia sangat yakin bahwa harta karun yang besar akan lahir di sini. Semuanya, aku khawatir ada yang salah denganmu yang membobol guaku. Lin Bai keluar dari sudut saat ini dan berkata dengan ekspresi samar di wajahnya. Sebenarnya ada prajurit di seni bela diri tingkat 6. Hall Master Zhang, apa yang harus kita lakukan? Ketika sekelompok prajurit Liga King Tian melihat bahwa Lin Bai berada di seni bela diri tingkat 6, mereka merasa sedikit takut dan melihat ke aula Master Zhang. Aku tidak peduli apakah itu guamu atau bukan. Nak, serahkan harta karun itu di sini dan aku bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Tuan Aula Zhang menatap Lin Bai dan berkata dengan keras. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Jika aku tidak ingin membunuh siapapun, keluar dari sini. Lin Bai berkata kepada Hall Master Zhang dengan tidak sabar. Anak baik, karena kamu bersikeras mencari kematian, saudara-saudara, bunuh dia. Setelah mendengar ini, kepala balai Zhang menjadi sangat marah. Hall Master, dia berada di seni bela diri tingkat 6, kata seorang pejuang dengan rasa takut. Hall Master Zhang berkata dengan marah, brengsek, ada lebih dari 20 orang di sini, bahkan jika dia berada di seni bela diri tingkat 6, lalu kenapa? Masing-masing dari kita bisa menenggelamkannya dengan ludah, apa yang kamu takutkan? Hall Master, berkata itu benar, ayo pergi. Bunuh. Para prajurit aliansi King Tian mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju Lin Bai. Hall Master Zhang adalah orang pertama yang menanggung beban itu, dia mengeluarkan pisau besar dari belakang dan menebaskannya ke kepala Lin Bai seperti gunung. Pergilah ke neraka, nak. Hall Master Zhang mencibir. Karena kamu begitu keras kepala, izinkan aku mencoba kekuatan lengan naga dewa. Lin Bai mencibir dan melebarkan langkahnya seperti ikan. Kekuatan energi dan darah yang sangat besar terkondensasi di lengan kanan. Lengan naga. Lin Bai tampak garang dan meninju. Kekuatan darah dan energi sejati yang mengalir dari lengan kanannya terjalin dan berubah menjadi bayangan emas naga asli, dengan efek yang menghancurkan. Kekuatan bumi menyerang Hall Tuan Zhang. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang dunia membuat darah Hall Master Zhang melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Tidak, tidak, tolong selamatkan hidupku. Ah! Sebelum Hall Master Zhang sempat memohon belas kasihan, dia dipukul oleh Lin Bai dan berubah menjadi bola busa darah, yang tersebar di udara. Setelah membunuh Hall Master Zhang, kekuatan pukulan ini tidak berakhir, dan didorong kembali, membunuh semua prajurit di belakang Hall Master Zhang, menghantam dinding batu, dan mengguncang pegunungan.
Lin Bai terkejut saat melihat pemandangan di depannya, lengan naga ilahi sangat kuat. Ini memang seni bela diri tingkat bumi kelas 9. Bahkan seniman bela diri tingkat 6 tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Hahaha, Tuhan tolong aku. Juga, dengan lengan Shenlong, Lin Zier, aku pasti akan mengalahkanmu dalam sebulan. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Selanjutnya, kita harus meningkatkan kultivasi kita. Masih agak sulit untuk mencapai seni bela diri tingkat 9 dalam waktu 1 bulan, gumam Lin Bai pada dirinya sendiri. Setiap level ranah pencaksilat ibarat jurang, berapa banyak pahlawan muda yang terjebak dalam satu ranah selama puluhan tahun dan masih sulit untuk menerobosnya. Menembus 3 alam dalam 1 bulan, dari seni bela diri tingkat 6 hingga seni bela diri tingkat 9, tampaknya mustahil bagi orang luar. Tapi bagi Lin Bai, itu bisa dilakukan. Selama ada cukup darah monster yang kuat, tingkat budidaya Lin Bai akan terus meningkat. Jika saya ingin menemukan monster kuat di pegunungan Qingling, saya telah merajalela selama setengah bulan untuk menemukan 2 kadal berbintik merah. Jika saya terus mencari seperti ini, saya mungkin tidak akan dapat menemukan banyak monster kuat dalam sebulan. Saya mendengar bahwa aliansi Qingtian dan aliansi pembantai iblis memiliki peta rincin pegunungan Qingling, tetapi hubungan saya saat ini dengan aliansi Qingtian, membunuh anak haram seseorang, dan sekarang membunuh seorang pemimpin aula, aliansi Qingtian akan pergi tidak, kita harus pergi ke aliansi pembantai iblis. Lin Bai merapikan gua dan menyegelnya. Ketika dia hendak meninggalkan pegunungan Qingling, dia akan kembali untuk mengumpulkan mayat para monster di sini dan kembali ke kota Lingqi. Dijual dengan harga bagus. Bab 7 Bunga Tuan. Ikat Haitang. Begitu Lin Bai meninggalkan gua, dia mendengar suara perkelahian di hutan. Apakah ada yang berduel? Lin Bai diam-diam berjalan mendekat dan bersembunyi di hutan. Di dalam hutan, sekelompok pria jangkung dan gemuk sedang mengejar seorang wanita berwajah dingin. Kulit wanita ini agak gelap, dan dia sangat cakap, dia mengenakan rok pendek dan lengan pendek, memperlihatkan paha dan lengannya, dan matanya secerah mata rubah. Meskipun wanita ini tidak berbudi luhur dan anggun, dia memiliki kecantikan yang liar. Tai Haitang, kamu tidak bisa lepas dari cengkeraman tuanku hari ini. Di antara sekelompok pria yang mengejar wanita di belakang, seorang pria dengan senyum sinis di wajahnya berteriak dengan dingin. Wanita di depan bernama Tai Haitang, dia adalah putri dari pemimpin aliansi pembunuh iblis, dia menyukai seni bela diri sejak dia masih kecil, memiliki temperamen yang kuat, dan memiliki kultivasi yang maju. Dia dikenal sebagai Tuan Bunga di pegunungan Qingling. Qin Xiang, jangan berpuas diri. Saat aku membuang racun di tubuhku, aku harus membuatmu terlihat baik. Kata Tai Haitang dengan marah dari depan. Qin Xiang, putra pemimpin aliansi Qingtian, adalah ahli keracunan karena budidayanya yang maju, ia juga merupakan kaisar lokal pegunungan Qingling, ia dapat dikatakan mendominasi dan melakukan segala jenis kejahatan. Banyak wanita muda dari kota pernah pergi ke pegunungan Qingling untuk berlatih, namun mereka semua menderita di tangan kejamnya. Di hutan sebelumnya, Qin Xiang dan Tai Haitang tiba-tiba bertemu. Aliansi pembantai iblis dan aliansi Qingtian sudah menjadi musuh bebuyutan di pegunungan Qingling. Selain itu, Qin Xiang sudah lama ingin menyentuh Tai Haitang, sang bunga tuan, jadi keduanya begitu mereka bertemu, pertempuran sengit pun terjadi. Setelah Qin Xiang membunuh semua prajurit aliansi pembunuh iblis dengan racun, Tai Haitang juga dikomplotkan dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Qin Xiang mencibir, Tai Haitang, tahukah kamu mengapa aku mengejarmu begitu lama? Tidakkah kamu merasa aliran ki, dan darah di tubuhmu tidak lagi lancar? Dan berkata dengan sangat bangga, mungkinkah? Tai Haitang terkejut dan buru-buru memeriksa apa yang terjadi di dalam tubuhnya, dan kemudian berteriak dengan sangat marah, Qin Xiang, kamu adalah penjahat yang tercela, kamu benar-benar menggunakan bubuk tulang rawan pada aku. Hahaha, sekarang, apakah kamu baru menyadarinya? Ini sudah terlambat. Sebentar lagi, kamu tidak akan bisa mengerahkan energi sejatimu dan seluruh tubuhmu akan menjadi lunak. Qin Xiang mengejar Tai Haitang dengan tenang, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tercela, Tai Haitang sangat cemas. Bubuk tulang rawan adalah obat ampuh yang telah lama hilang, dapat diminum atau disebarkan ke angin, tidak berwarna dan tidak berbau. Seorang pejuang yang meminum bubuk hehuan akan membatasi energi aslinya dalam waktu 1/4 jam, membuat seluruh tubuhnya lembut dan lemah. Ups, obatnya ada di sini. Tai Haitang berlari ke depan 3 langkah, lalu merasakan tubuhnya melemah dan jatuh ke tanah. Khasiat obat dari bubuk tulang rawan itu seperti harimau ganas, melahap tubuh lemah Tai Haitang dalam sekejap. Tai Haitang jatuh ke tanah, terlalu lemah untuk berdiri.
Dia hanya bisa melihat Qin Xiang berjalan dengan senyum kemenangan di wajahnya. Bagaimana kabarmu? Aku bilang kamu tidak bisa lepas dari tuanku hari ini, kan? Qin Xiang berkata dengan bangga. Tai Haitang marah, Qin Xiang, bahkan jika aku mati, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Setelah mengatakan itu, Tai Haitang hendak menggigit lidahnya dan bunuh diri. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati sekarang. Qin Xiang meraih pipi Tai Haitang dan mengatupkan gigi atas dan bawahnya sehingga dia tidak bisa menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Berbalik, dia melihat para prajurit dari aliansi Qingtian masih di sana. Qin Xiang meraung dengan marah, apa yang masih kamu lakukan di sini? Keluar dari sini. Ya, pemimpin muda. Tentu saja, para prajurit dari aliansi Qingtian ini tidak bisa menunda Qin Xiang sedang mencari kesenangan, jadi dia menjawab, berbalik dan pergi. Hahaha. Qin Xiang tertawa dan berjalan menuju Tai Haitang. Ketika Tai Haitang melihat pemandangan ini, matanya seperti ingin memakan seseorang, tetapi dia tidak dapat mengerahkan energi aslinya, dan dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya, jadi dia tidak dapat melawan. Wow, apa yang kamu mainkan? Sepertinya menyenangkan. Bisakah kamu mengajakku bermain denganmu? Tepat ketika Qin Xiang hendak memamerkan keahliannya, sebuah suara lucu terdengar dari belakangnya. Qin Xiang menoleh ke belakang dengan marah, dan melihat seorang anak laki-laki yang tampaknya baru berusia sekitar 16 tahun, dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya, berdiri 10 langkah darinya, menatapnya sambil tersenyum. Bocah liar itu, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Qin Xiang meraung marah. Pemuda ini tidak lain adalah Lin Bai. Lin Bai baru saja keluar dari guanya dan melihat pemandangan ini. Meskipun Lin Bai tidak ingin menjadi pahlawan, dia sudah memutuskan untuk membantu setelah mendengar percakapan antara Tai Haitang dan Qin Xiang. Tapi menggunakan bubuk tulang rawan sebagai metode tercela sungguh memalukan. Jadi, ketika Qin Xiang menyebut condrosan, Lin Bai memutuskan untuk terlibat. Jika bukan karena hal lain, hanya demi surga. Saya baru saja melihat permainan yang Anda mainkan itu menyenangkan, jadi saya ingin memainkannya juga, kata Lin Bai sambil tersenyum. Nak, menurutku kamu akan bersulang daripada memakannya, kan? Qin Xiang berdiri dengan marah dan berkata dengan marah, baiklah, aku akan mengirimmu mati dulu. Tinju guntur. Qin Xiang sebelumnya dia selesai berbicara, dia memimpin dalam mengambil langkah. Buk, buk, buk. Serangkaian kecepatan secepat kilat muncul di kaki Qin Xiang, dan dia berada di depan Lin Bai dalam sekejap mata. Dengan sebuah pukulan, tinju Qin Xiang bersinar dengan gelombang ular petir. Seni bela diri tingkat Huang kelas 5 ke atas, dan serang seni bela diri di atas tingkat Huang kelas 5. Lin Bai terkejut, dan langkahnya tergelincir, menyebabkan pukulan Qin Xiang mengenai pohon besar. Segera, pohon besar itu dilubangi menjadi dua bagian. Kamu benar-benar menghindarinya. Bisakah kamu menghindari pukulan ini? Qin Xiang mencibir, dan pukulan kedua datang padanya. Satu pedang menyemburkan darah. Zeng! Suara pedang pembunuh roh yang keluar dari tubuh sangat jelas, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul. Cahaya pedang merah menyapu, dan bertabrakan dengan pukulan Qin Xiang. Keduanya acuh tak acuh, dan mereka berdua terkejut ke belakang 5 langkah. Seni bela diri tingkat 6, seni bela diri dan ilmu pedang tingkat kuning 5 atau lebih tinggi. Qin Xiang melihat ilmu pedang dan kultivasi Lin Bai saat Lin Bai mengambil tindakan. Lin Bai mengubah topik pembicaraan. Karena mereka sudah bertengkar, Lin Bai tidak akan berpura-pura gila dengan Qin Xiang, yang mulia, saya khawatir tidak pantas melakukan hal tercela seperti itu di siang hari bolong di depan umum. Mengapa kamu tidak pergi saja demi aku, jika tidak, jika kita bertarung, kita berdua akan kalah. Lin Bai memberikan nasihat terakhirnya. Ketika Qin Xiang mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, kedua belah pihak akan menderita. Hahaha, bocah liar, saya adalah pemimpin muda aliansi Qingtian. Saya hanya bisa berlatih seni bela diri tingkat lanjut. Anda adalah seniman bela diri tingkat 6. Meskipun Anda berada di alam yang sama denganku, aku akan membunuhmu. Semudah menghancurkan semut. Karena kamu baru saja menolak untuk pergi, kamu dapat mengubur tulangmu di sini sekarang. Tinju Dewa Petir. Qin Xiang meraung lagi, dan tinju Dewa Petir menghantam dari langit. Di atas, guntur ilahi menghantam tinju Qin Xiang. Guntur ilahi yang kuat menggerakkan angin dan awan di dunia, dan menyebabkan angin kencang menyapu hutan. Bab 8 Pedang Berdarah Dingin. Tinju Dewa Petir adalah seperangkat seni bela diri tingkat Suan kelas 1, yang tingkatnya lebih tinggi dari teknik pedang darah menangis Lin Bai. Meskipun teknik pedang darah menangis berada di tingkat ke-9 dari tingkat kuning, tingkatnya lebih rendah dari tinju Dewa Petir, namun celah ini sebesar langit dan bumi. Guntur ilahi 9 surga jatuh, menimbulkan angin dan guntur.
Qin Xiang berdiri di tengah guntur, seperti dewa guntur. Tinju dewa petir, setidaknya semuanya adalah seni bela diri tingkat Xuan. Yah, bagaimanapun, aku bahkan tidak melakukan pertarungan serius ketika aku datang ke pegunungan Qingling. Aku dan orang ini sama-sama berada di tingkat ke-6 seni bela diri. Hari ini mari kita buka semua kartu kita dan bertarung dengan seluruh daya tembak kita untuk melihat apakah aku masih sampah yang dikatakan Lin Zier. Lin Bai menunjukkan semangat juangnya, dan energi di tubuhnya diaktifkan. Tepat ketika Lin Bai menstimulasi energi sejatinya, dia merasa energi sejati dalam tubuhnya berada di luar kendalinya dan tidak dapat dimobilisasi dari dantiannya. Apa yang terjadi? Lin Bai terkejut. Hahaha. Melihat ekspresi ngeri Lin Bai, Qin Xiang tertawa terbahak-bahak, apakah kamu tidak dapat mengerahkan energi sejatimu? Aku lupa memberitahumu, keahlianku yang paling kuat bukan hanya seni bela diri, tetapi penggunaan racunku. Telah terkena Xiao Yaosanku, dan kamu tidak dapat mengerahkan energimu yang sebenarnya. Kamu akan melihat ilusi nanti. Tercela. Lin Bai mengertakkan gigi dan mengutuk dengan marah. Wow. Lin Bai bergerak maju dan melihat ke depan dengan penuh perhatian, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak lagi berada di pegunungan Qingling. Tapi itu kembali ke masa ketika Lin Bai masih kecil, saat Lin Bai bersama ayahnya. Ayah, keterampilan pedang macam apa yang kamu latih? Lin Bai, seorang anak kecil, bertanya dengan suara manis. Lin Duo, yang terlihat penuh kepahlawanan, menyarungkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, ilmu pedang ayah luar biasa. Jika kamu melatihnya secara ekstrim, kamu dapat membuka dunia, mengejar bintang dan bulan, membunuh Dewa Sembilan Langit, dan bunuh Laut Dalam. Jiaolong, ayah berbohong. Kenapa ayah begitu kuat, mengapa dia masih tinggal di kota Lingqi? Lin Bai berkata tidak percaya ketika dia masih kecil. Lin Duo tersenyum dan berkata, itu bukan karena kamu. Aku ingin memberimu masa kecil yang stabil dan tidak ingin kamu berpartisipasi dalam perselisihan ini terlalu dini. Oke, Lin Bai, perhatikan keterampilan pedang ayahmu. Pedang tekniknya disebut, pembunuhan naga. Lin Duo menginjak bintang-bintang, dan serangkaian teknik pedang tak terduga ditampilkan di depan Lin Bai. Saudara Lin Bai. Pada saat ini, tangisan gembira seorang wanita datang dari luar tembok halaman. Lin Bai menoleh ke belakang. Ketika dia melihat wanita ini, mata polos Lin Bai berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan Ventian. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, Lin Zier. Lin Zier. Lin Zier. Nak. Jepret. Ilusinya hancur. Pada saat ini, Tai Haitang menggunakan lidahnya untuk meludahkan kain yang dimasukkan ke dalam mulutnya, dan berteriak kepada Lin Bai, pahlawan muda, hati-hati. Hahaha, pergilah ke neraka. Qin Xiang bercampur dengan guntur 9 surga dengan kekuatan seperti itu, dia memukul dengan satu pukulan, seolah pukulan ini tidak hanya akan membunuh Lin Bai, tetapi juga mengurangi area 100 meter menjadi tanah datar, dan membuat semua orang di bumi gemetar di bawah amarah. Dewa Petir. Sialan. Lin Bai terbangun dari lingkungan tepat pada waktunya. Qi dan darah melonjak, menelan semua racun di dalam darah. Energi sejati melonjak keluar dari dantian Lin Bai seperti naga liar. Energi sejati meninggalkan tubuh dan tidak dapat dihentikan. Pedang berdarah dingin. Bentuk keempat dari teknik pedang darah menangis. Fiuh. Pada saat Qin Xiang, Dewa Petir yang perkasa, meninju ke bawah, Lin Bai melirik ke samping dan menyerang lurus ke depan dengan pedang backhand. Lihatlah keduanya bertabrakan di udara. Bang! Lin Bai dipukul oleh Qin Xiang dan terbang lebih dari 10 meter, mematahkan pohon besar di tengahnya, dia muntah darah dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Qin Xiang mendarat di tanah dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia menatap dadanya. Baru saja, pedang Lin Bai menusuk jantungnya hingga berkeping-keping. Pada saat ini, ada lubang darah seukuran kepalan tangan di jantungnya, dan darahnya mengalir deras. Mengalir keluar. Bagaimana ini mungkin? Qin Xiang mengatakan ini dengan sangat terkejut sebelum dia meninggal. Dia menggunakan bubuk Xiao Yao untuk membingungkan pikiran Lin Bai dan membiarkan Lin Bai memasuki ilusi. Dia juga menggunakan tinju Dewa Petir kelas 1 tingkat Xuan. Di bawah pukulan ganda, Lin Bai benar-benar mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Nenek, aku hampir terbalik di selokan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berdiri dari tanah dengan rasa takut yang masih ada. Bang! Tubuh Qin Xiang jatuh ke tanah, napasnya hilang. Lin Bai melirik tubuh Qin Xiang dan berjalan ke sisi Tai Haitang untuk melihat apakah racun di tubuhnya telah dikeluarkan. Lin Bai mengulurkan tangannya dan menekannya di lehernya, menstimulasi kekuatan Qi dan darah di tubuhnya untuk menghilangkan semua racun dari darah. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Bai bertanya sambil tersenyum setelah menyelesaikan semua ini. Tai Haitang terkejut saat mengetahui bahwa He Huan Shan, yang bertahan sepanjang hari, terangkat saat pemuda di depannya menekannya dengan ringan.
Tai Haitang berdiri dari tanah, mengepalkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih banyak, pahlawan muda, karena telah membantuku. Kalau tidak, aku akan diracuni oleh pencuri jahat ini hari ini. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, saya hanya memandang rendah dia dengan cara yang begitu tercela. Di sini hanya untuk berurusan dengan seorang wanita. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu baik-baik saja, cepat pergi. Gunungnya tinggi dan sungainya panjang. Kami ditakdirkan untuk bertemu lagi. Lin Bai tersenyum dan bersiap untuk pergi. Pahlawan muda, tolong tinggalkan namamu. Tai Haitang akan berterima kasih banyak suatu hari nanti, teriak Tai Haitang dengan enggan. Lin Bai tersenyum dan berkata, namaku Lin Bai. Gadis, sampai jumpa lagi. Lin Bai. Tai Haitang melihat ke belakang Lin Bai. Ketika matanya menatap Lin Bai, dia tidak lagi begitu tenang. Nama yang sederhana dan biasa-biasa saja, pedang yang sangat tajam, tetapi di dalam hati anak laki-laki yang tampak biasa dan biasa ini, ada hati kesatria yang tersembunyi. Saat ini, intrik dan pencarian keuntungan telah lama meninggalkan apa yang disebut moralitas, semua pejuang selaras dengan kepentingan. Tidak banyak pejuang seperti Lin Bai yang menyelamatkan wanita asing dan tidak meminta imbalan apapun. Melihat punggung Lin Bai, Tai Haitang sepertinya sedikit terjatuh. Tai Haitang memiliki temperamen yang kuat dan tidak akan pernah mengaku kalah, namun dia hanya ingin mencari pria yang lebih kuat darinya untuk menjadi suaminya. Dan sepertinya orang ini sudah muncul. Di bawah tatapan mata Tai Haitang, Lin Bai mengambil lebih dari selusin langkah dan berlari kembali dengan cepat. Tai Haitang berkata dengan sangat terkejut, Lin Bai. Nak, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu tahu cara memasuki Liga Pembunuh Iblis? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Lin Bai baru saja hendak pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, dia menyadari bahwa dia tidak tahu di mana aliansi pembunuh iblis berada. Lalu dia berbalik dan bertanya pada Tai Haitang. Tai Haitang bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu pergi ke aliansi pembunuh iblis? Lin Bai tersenyum, saya mendengar bahwa aliansi pembunuh iblis memiliki peta rincin pegunungan Qingling. Ini menunjukkan gunung mana yang berbahaya dan gunung mana yang berbahaya. Ada monster dan level monster. Saya ingin pergi ke aliansi pembunuh iblis dan meminta peta seperti ini. Apakah Anda tahu di mana aliansi pembunuh iblis berada? Lin Bai terus bertanya. Tai Haitang berkata dengan bangga, tentu saja saya tahu, karena saya adalah putri dari pemimpin aliansi pembunuh iblis. Bab 9 Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Lin Bai sangat gembira saat mendengar Tai Haitang mengatakan bahwa dia adalah putri pemimpin aliansi pembunuh iblis. Benarkah? Lin Bai bertanya. Tai Haitang tersenyum dan berkata, jika itu palsu, saya jamin. Bagus sekali, nak, bisakah kamu membantuku memimpin jalan menuju aliansi pembunuh iblis? Jika Tai Haitang memimpin, maka Lin Bai akan memasuki iblis aliansi pembunuh aliansi ini mungkin menyelamatkan banyak masalah. Tentu saja bisa. Kamu memiliki budidaya seni bela diri tingkat tinggi dan ilmu pedang yang tidak dapat diprediksi. Jika kamu bergabung dengan aliansi pembunuh iblis, kamu bisa langsung masuk ke dalam prajurit inti. Kata Tai Haitang sambil tersenyum bahagia. Aliansi pembunuh iblis kami membutuhkan orang-orang yang sopan sepertimu untuk bergabung dengan kami. Tai Haitang berkata sambil tersenyum tulus. Lin Bai melambaikan tangannya dan berkata, haha, saya bukan orang yang sopan, saya juga tidak ingin menjadi murid inti. Saya hanya ingin mendapatkan peta pegunungan Qingling dan lokasi semua monster. Tentu saja ini mungkin, tapi petanya adalah sumber kehidupan aliansi pembunuh iblis kita tidak boleh diawasi oleh prajurit non-inti, kata Tai Haitang. Benar, oke kalau begitu, terserah gadis itu yang mengaturnya, Lin Bai mengangguk. Oke, kita akan kembali ke aliansi pembunuh iblis nanti, tapi sekarang aku harus berurusan dengan bajingan ini dulu. Tai Haitang tersenyum. Crossway, Lin Bai berkata dengan bingung. Melihat ke atas, para prajurit dari aliansi Qingtian kembali dengan cepat setelah mendengar suara pertempuran di hutan. Secara kebetulan, ketika mereka kembali, mereka melihat Qin Shi yang terbaring mati di tanah. Pemimpin muda, ada apa denganmu? Ah, pemimpin muda sudah mati. Para prajurit aliansi Qingtian terkejut dan berkeringat. Qin Shi yang sudah mati, kalian yang kalah harus masuk neraka dan terus menjadi pecundangnya. Tai Haitang menarik pergelangan tangannya, dan pistol api sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Tombak itu menyapu dan membunuh beberapa prajurit aliansi Qingtian secara langsung. Dari mana dia mengambil senjata ini? Lin Bai merasa ngeri, mungkinkah, ruang penyimpanan? Lin Bai juga bergabung dalam pertempuran, dan bersama dengan Tai Haitang, dia dengan cepat menghancurkan senjata aliansi Qingtian ini. Prajurit, membunuh mereka semua. Tai Haitang berjalan ke arah Qin Xiang,
melepas cincin perak dari pergelangan tangannya, melemparkannya ke Lin Bai dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan Qin Xiang. Kaulah yang membunuhnya. Cincin ini seharusnya milikmu, kamu dapat membukanya cincin penyimpanan dengan menenggelamkan pikiranmu ke dalamnya. Terima kasih. Lin Bai memainkan cincin perak itu dengan penuh kasih sayang. Lin Bai telah lama mendengar bahwa ada orang-orang berkemampuan di dunia ini yang dapat membuka ruang dan menempa tempat penyimpanan. Dan barusan dia melihat ruang penyimpanan di tangan Tai Haitang, yang membuat Lin Bai merasa panas. Baru saja, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan mendapatkan satu untuk dimainkan, tapi dia tidak menyangka akan mendapatkannya saat ini. Jadi ini ruang penyimpanannya. Saya pikir itu hanya cincin dekoratif acak. Lin Bai tertawa naif. Dia baru saja membunuh Qin Xiang. Dia benar-benar tidak melihat sesuatu yang luar biasa tentang cincin ini. Itu biasa saja. Saya pikir begitu itu untuk dekorasi, tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi tempat penyimpanan. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke aliansi pembunuh iblis. Oke. Lin Bai dan Tai Haitang berjalan menuju aliansi pembunuh iblis, berbicara dan tertawa. Ada pegunungan besar di pegunungan Qingling yang membaginya ke tenggara. Di selatan adalah wilayah aliansi pembunuh iblis, dan di timur adalah wilayah aliansi Qingtian, keduanya berada dalam batas satu sama lain. Namun semua orang sudah mengetahui bahwa Liga Qingtian ingin menghancurkan Liga Pembunuh Iblis. Dalam beberapa tahun terakhir, aliansi Qingtian dan aliansi pembunuh iblis juga mengalami masalah. Di pegunungan selatan, terdapat ngarai alami yang sangat besar, dan dinding batu di dalamnya telah dipahat menjadi gua. Tempat ini adalah di mana gerbang gunung aliansi pembunuh iblis berada. Wanita tertua telah kembali. Wanita tertua, siapakah pemuda cantik ini? Mungkinkah pria yang kamu besarkan di luar? Kamu berbicara omong kosong. Berhati-hatilah agar bibiku akan merobek mulutmu. Tai Haitang melotot dengan ganas. Dia melirik ke arah pria yang sedang mengolok-oloknya. Tersipu lagi, dia menatap Lin Bai dan berkata, jangan khawatir, para pejuang ini hanya bercanda. Aku tahu. Lagi pula, kamu tidak peduli dengan kehormatan keluarga gadis itu. Kenapa aku peduli? Kata Lin Bai sambil tersenyum. Gua ayahku ada di depan. Aku akan memberi tahu ayahku tentang aliansi Qingtian terlebih dahulu. Aliansi Qingtian benar-benar bertindak terlalu jauh. Aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Tai Haitang mengertakkan gigi dan berbicara dengan mata menyala-nyala. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Lin Bai tersenyum. Oke, jawab Tai Haitang dan berjalan ke dalam gua. Berdiri di ngarai, Lin Bai melihat sekeliling dan melihat gua-gua di dinding batu di kedua sisi ngarai, dengan para prajurit terus berjalan bola-balik. Ada banyak orang, dan para pejuang yang memiliki waktu luang berkelahi satu sama lain, tetapi keharmonisan tidak terganggu. Semua prajurit di sini seperti sebuah keluarga. Sebagian besar pejuang ini bukan berasal dari keluarga kaya, juga bukan murid keluarga. Mereka menjalani hidup menjilat darah di ujung pisau sepanjang tahun. Mereka tidak memiliki saudara dan teman. Mereka hanya bisa saling menghangatkan di sini. Itu telah memberi mereka rumah baru. Lin Bai berkata dengan sedikit iri. Sejak kebangkitan semangat bela diri keluarga Lin, meskipun Lin Bai belum mengusulkan untuk meninggalkan keluarga Lin, Lin Bai tidak lagi memiliki rasa memiliki terhadap keluarga Lin. Omong-omong, selain pedang di tangannya, Lin Bai juga memiliki ayahnya yang tidak tahu harus pergi kemana, dia juga sendirian. Saudara Qi Sheng telah kembali. Saat Lin Bai menghela nafas, di pintu masuk ngarai, para prajurit tiba-tiba mendekat dan mengepung seorang prajurit. Lin Bai melihat bahwa prajurit ini memiliki mata yang cerah seperti mata elang, alis yang tajam dan mata berbintang, bibir merah dan gigi putih, tetapi dia memiliki sedikit kelicikan dan tidak terlihat seperti orang baik. Saudara Qi Sheng telah memperoleh begitu banyak hal kali ini. Harimau api pada seni bela diri tingkat kelima, macan tutul nether pada seni bela diri tingkat keempat, dan burung terbang pada seni bela diri tingkat keenam. Burung pipit terbang di seni bela diri tingkat 6. Semuanya diambil. Apakah saudara Qi Shengda membunuhnya? Saudara Qi Shengda membunuh burung terbang di seni bela diri tingkat 6, dan melihat bahwa dia memenuhi syarat untuk masuk daftar prajurit inti. Saudara Qi Shengda kembali kali ini, dan saya khawatir dia harus mendaftar untuk masuk dalam daftar prajurit inti. Ayo pergi. Qi Sheng memandangnya dengan rasa iri dari para prajurit aliansi pembunuh iblis semuanya jalan ke pintu gua pemimpin aliansi, dan melihat Lin Bai berdiri di depan pintu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Melihat Qi Sheng datang, Lin Bai tersenyum tipis dan menyapa dengan sopan. Tapi tampaknya di mata Qi Sheng, Lin Bai tidak memandangnya dengan rasa iri yang sama seperti para pejuang ini, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia, jadi dia bertanya dengan dingin, siapa kamu dan mengapa kamu tinggal di sini?
Ketika Lin Bai mendengar ini, dia merasakan begitu Qi Sheng membuka mulutnya, kata-katanya penuh duri. Tapi Lin Bai baru saja tiba, dan dia tidak ingin banyak orang menimbulkan masalah, jadi dia berkata dengan tenang, saya adalah teman Nona Tai Haitang. Saya datang ke sini untuk bergabung dengan aliansi pembunuh iblis dan menjadi salah satu murid inti. Haha, itu konyol. Saya pikir kamu adalah King. Kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh Tianmeng, kamu pencuri jahat, terima pukulan dariku. Qi Sheng membujuk tanpa ragu-ragu, dan setelah beberapa kata sarkastik, dia meninju Lin Bai di dada dengan pukulan yang ganas. Pukulan ini begitu kuat sehingga jika mengenai Lin Bai, dia pasti akan dipukul hingga dia akan muntah darah. Hah! Lin Bai sangat marah di dalam hatinya, dan dia menghindar ke samping. Dengan suara, dentang, pedang pembunuh roh keluar dari tubuhnya, dan terbang ke depan dengan pedang berdarah dari punggung tangannya. Sebuah pedang memotong pakaian di bahu Qi Sheng. Anda melihat saya tidak bahagia, dan saya melihat Anda tidak bahagia. Lin Bai sangat marah atas serangan tiba-tiba Qi Sheng. Anak baik, beraninya kamu menyakitiku. Hari ini aku harus membunuhmu, mata-mata itu. Qi Sheng meraung dengan marah, dan momentum luar biasa keluar dari tubuhnya, sepertinya membanjiri Lin Bai dalam satu gerakan. Ini benar-benar pengganggu yang berlebihan. Mungkinkah ketika aku pertama kali datang ke jalan, kamu mengira aku mudah ditindas? Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Lin Bai juga orang yang berdarah, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Segera tarik pedangmu dan hadapi dia. Tepat ketika perang akan pecah, sebuah suara yang dalam datang dari dalam gua, berhenti. Bab 10 Aliansi Pembunuh Setan. Qin Xiangtian, sebagai pemimpin aliansi King Tian, tidak menjalani kehidupan yang damai dalam 2 tahun terakhir. Dalam pertempuran sebelumnya dengan aliansi pembunuh iblis, kedua belah pihak menderita kerugian, tetapi pada saat ini, saat dia bersiap untuk melancarkan serangan lain terhadap aliansi pembunuh iblis, kedua putranya, satu anak kandung dan satu anak haram, tewas dalam pertempuran. Pegunungan Qingling satu demi satu. Yang paling menyebalkan adalah pembunuh mereka berdua belum juga tertangkap. Penasihat militer aliansi King Tian adalah seorang sarjana bernama Li, para pejuang aliansi King Tian memanggilnya penasihat militer Li, dan Qin Xiangtian memanggilnya Li Susheng. Li Susheng berjalan ke sisi Qin Xiangtian dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata, pemimpin, saya telah memeriksa semuanya. Luka di tubuh pemimpin muda Qin Xiang persis sama dengan yang ada di aula Master Zhang. Jika tebakan saya benar, ini seharusnya dilakukan oleh satu orang. Ketika Qin Xiangtian mendengar ini, nadinya melotot karena marah, dan tinjunya mengepal keras, oke, pencuri yang datang ke sana sangat berani. Bunuh anak haramku, dan sekarang dia membunuh putra kandungku. Jika balas dendam ini tidak dibalas, aku, Qin Xiangtian, bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia. Li Susheng, aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk menemukan pencuri jahat ini. Li sarjana itu tersenyum dan berkata, saya mematuhi pemimpin, sebenarnya saya sudah memiliki petunjuk. Qin Xiangtian bertanya, petunjuk apa? Katakan padaku. Li Susheng tersenyum percaya diri, kecuali luka di tubuh pemimpin muda Qin Xiang. Selain itu, saya juga menemukan 2 jenis luka pada prajurit lain dari aliansi King Tian. Salah satunya adalah luka pedang, yang hampir sama dengan luka pedang pemimpin aliansi muda. Mereka mati di bawah teknik pedang. Tanya. Qin Xiangtian, bagaimana dengan jenis luka lainnya? Bukankah itu luka pedang? Li Susheng berkata, ini memang bukan luka pedang, tapi luka tembak, dan itu disebabkan oleh keahlian menembak yang tidak lebih rendah dari yang ke-9. Kelas tingkat Huang. Luka tembaknya sangat kuat, itu pasti, tombak api langit yang menghanguskan. Boom! Mendengar tombak api langit terbakar, mata Qin Xiangtian melebar, dan momentumnya menyapu, menghancurkan semua pohon besar dalam jarak 10 meter, tombak api langit terbakar. Itu wanita biadab dari aliansi pembunuh iblis. Itu pasti Tai Haitang. Li Susheng menjawab, kalau begitu menurut ini, orang-orang yang membunuh pemimpin aliansi muda Qin Xiang dan pemimpin Balai Zhang seharusnya berada di aliansi pembunuh iblis. Qin Xiangtian meraung, oke, aliansi pembunuh iblis, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Li Susheng, temukan orang ini untukku. Qin Xiangtian meraung, aku akan mengulitinya dan menjepitnya. Li Susheng tertawa, aku hanya akan menghubungi orang yang kita ditempatkan di aliansi pembantai iblis. Dia seharusnya baru saja kembali ke aliansi pembantai iblis hari ini, dan dia akan berguna. Berhenti. Suara seorang pria paruh baya yang kaya datang dari dalam gua. Keluar. Pemimpin aliansi pembunuh iblis, Tai Feng dan Tai Haitang, keduanya berjalan keluar gua. Lin Bai dan Qi Sheng saling berpandangan dengan ekspresi tidak ramah. Apa yang kamu lakukan? Tai Feng meraung.
Qi Sheng berkata, pemimpin, orang ini adalah mata-mata yang dikirim oleh aliansi King Tian. Saya akan menghilangkan bahaya dalam aliansi. Itu konyol. Anda bilang saya mata-mata dan saya mata-mata. Apakah Anda punya bukti? Lin Baihe membalas dengan dingin. Qi Sheng mencibir dingin, saya tidak butuh bukti. Sudah jelas hanya dengan melihat wajah pengkhianat Anda. Hahaha, saya benar-benar tertawa sampai mati. Saya belum mengatakan bahwa Anda memiliki ekspresi berbahaya di wajah Anda. Itu sudah bagus, tapi kamu dia mengatakan sesuatu tentangku, lihat alismu yang berdiri tegak, kamu secara alami memberontak, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang siapa yang memiliki ekspresi pengkhianat di wajahmu, siapapun dengan mata yang tajam bisa melihatnya. Lin Bai membalas dengan tajam. Taring dan mulut tajam, mari kita lihat beraninya kamu berteriak seperti ini setelah aku meninju mulutmu penuh gigi. Setelah itu, Qi Sheng hendak melawan Lin Bai lagi. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Lin Bai juga membuka pedangnya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pertempuran berdarah akan segera terjadi. Qi Sheng, tolong berhenti membuat masalah, ini temanku. Tai Haitang berdiri di antara mereka berdua dan berkata dengan serius. Melihat Tai Haitang, mata marah Qi Sheng menunjukkan sedikit kelembutan dan cinta, dan berkata, Haitang, minggir, aku akan melakukannya nanti, dan akan buruk jika aku menyakitimu. Aku harus membunuh orang ini hari ini. Nona Tai, minggir. Saya, Lin Bai, sudah ada begitu lama dan tidak pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Jika saya tidak membunuh orang ini hari ini, saya akan menyesal atas pedang di tangan saya. Tangan. Lin Bai juga berkata tanpa ampun. Tai Feng Han meraung dengan marah, hentikan, jangan membuat masalah. Gemuruh. Tai Feng berbicara, penuh energi, dan suaranya bercampur dengan kekuatan surga yang cemerlang, yang dalam satu gerakan menekan kemarahan Lin Bai dan Qi Sheng. Menekannya. Alam bela diri sejati. Ti Feng berbicara kali ini, dan Lin Bai merasakan kekuatan yang dibawa oleh Ti Feng. Dia adalah seorang ahli alam bela diri sejati yang melampaui alam seni bela diri. Qi Sheng juga kaget dan tidak berani melanjutkan pertarungan. Tai Feng berkata, ini adalah teman kecil Lin Bai. Dia di sini untuk bergabung dengan aliansi pembunuh iblis kita. Dia bukan mata-mata aliansi King Tian. Saya tahu ini. Qi Sheng, tolong jangan memfitnah saya dengan jahat. Hati-hati hukuman keras sekte tersebut. Di bawah kekuasaan alam Ti Feng Zhenwu, Qi Sheng hanya bisa menyerah, ya, saya mengerti. Ti Feng berkata, teman kecil Lin Bai, saya minta maaf kepada Anda atas nama Qi Sheng. Dia ceroboh. Lin Bai menyimpannya. Pedang pemotong jiwa, sekarang setelah para pemimpin aliansi berbicara, saya, Lin Bai, bukanlah orang yang tidak menghargai pujian. Mari kita lupakan saja masalah ini. Haha, kamu benar-benar memiliki sikap heroik. Sepertinya Haitang benar. Kamu memang bakat yang bisa dibuat. Ti Feng awalnya mengira Lin Bai akan lebih terjerat, tapi dia tidak menyangka Lin Bai akan langsung mengesampingkan masa lalu. Dendam. Pikiran seperti ini, keberanian seperti ini, pikiran seperti ini jauh melampaui pikiran Qi Sheng. Tai Feng berkata, saya mendengar dari Haitang bahwa Anda ingin bergabung dengan aliansi pembantai iblis. Jika itu masalahnya, maka saya akan memberi Anda identitas prajurit inti. Untuk menjadi prajurit inti, Anda bisa pergi ke dunia bela diri. Gedung seni di aliansi pembantai iblis. Pilihlah buku seni bela diri, dan kamu dapat meminjam peta Qingling. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tidak peduli tentang seni bela diri, tetapi peta pegunungan Qingling adalah satu-satunya tujuannya di datang ke aliansi pembunuh iblis. Selama dia melihat peta, Lin Bai dapat mengetahui lokasi semua monster di pegunungan Qingling. Ketika saatnya tiba, dia dapat memilih monster yang kuat dan pergi untuk membunuh mereka. Dengan kekuatan darah monster ini, itu akan terjadi. Tidak mungkin dalam waktu 1 bulan. Tidak mungkin untuk menembus seni bela diri tingkat 9. Mendengar apa yang dikatakan Ti Feng, Lin Bai berkata dengan gembira, terima kasih, pemimpin. Tunggu sebentar, saya keberatan. Pada saat ini, suara marah datang dari samping. Semua orang menoleh ke belakang, dan Qi Sheng berkata dengan ekspresi sedih dan marah, pemimpin, sudah 3 tahun sejak saya bergabung dengan aliansi pembantai iblis, dan saya masih bukan prajurit inti. Mengapa pendatang baru yang baru saja bergabung dengan iblis ini aliansi pembantai adalah prajurit inti? Bagaimana dengan? Selain itu, asal-usul orang ini belum diketahui. Mungkin dia benar-benar mata-mata yang dikirim oleh aliansi King Tian. Tai Feng berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya secara alami tahu apakah Lin Bai adalah. Dia akan menjadi mata-mata dari aliansi King Tian. Tai Haitang baru saja memberitahu Tai Feng apa yang terjadi di hutan. Jika Lin Bai benar-benar mata-mata yang dikirim oleh aliansi King Tian,
untuk mendapatkan kepercayaan Tai Haitang, dia harus membayar harga yang murah. Harga nyawa pemimpin aliansi mungkin terlalu tinggi. Oleh karena itu, Ti Feng menyimpulkan bahwa Lin Bai tidak mungkin menjadi pejuang aliansi King Tian. Qi Sheng berkata dengan marah, "Yah, bahkan jika dia bukan pejuang aliansi King Tian, bagaimana dia bisa menjadi pejuang inti? Dalam hal kekuatan, saya jauh di atasnya. Dalam hal waktu yang saya habiskan di sana aliansi pembunuh iblis, saya telah berada di sana selama 3 tahun. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia hanyalah pendatang baru. Dalam hal kontribusi saya pada aliansi pembunuh iblis, saya telah membunuh lebih dari 100 monster-monster di bela diri tingkat kelima seni. 3 bulan lalu, selama pertempuran antara aliansi pembunuh iblis dan aliansi King Tian, saya juga dia telah berkontribusi banyak. Lagi pula, saya harus menjadi prajurit inti, mengapa dia, seorang prajurit baru, harus mendahului aku? Ini tidak adil, kata Qi Sheng. Haha, kamu bilang aku pendatang baru, dan aku mengakuinya, tapi kamu bilang kekuatanmu lebih baik dariku, dan aku tidak setuju dengan itu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Qi Sheng sangat marah, anak muda dengan mulut kuning, kamu mengucapkan kata-kata arogan. Dalam hal ini, apakah kamu berani berduel denganku? Jika aku kalah dan kamu menjadi salah satu prajurit inti, aku tidak akan ikut campur. Tetapi jika kamu kalah, segera keluar dari aliansi pembunuh iblis. Oke, Lin Bai dan Qi Sheng saling berhadapan.